apa? Bertanya asal-asalan itu enggak. Pertanyaanku, pertama, dengar ya, pertanyaanku, kapan Theotokos ini pernah menyembah Tuhannya anaknya? Kapan? Siapa? Kapan di depan Yesus dan bersujud di depan? Macet, bro. Coba kasih dalil dan datanya. Theotokos ini, Theotokos. Putus-putus kayak Pak Kaisar, kegedean. Pertanyaannya Bang Kaisar ya, pernah nggak Bunda Maria menyembah Yesus? Kalau pernah, datanya mana? Silakan. Oke, ada itu dalam Lukas tuh, di mana Maria memberikan, bentar ya, saya cari. Ada tentang di mana Maria dia menyembah, memuji. Ada itu. Memuji apa, Bentar ya, Bang? saya cari. Yang ada dikatakan nggak waras lagi, Bang Yadu. Ketika orang yang tidak waras itu adalah orang yang tidak ber. Markus 3 nomor 20-21, coba baca. Jadi Nggak kita nyembah jangan dia. Ini asal dalil ini ini. orang gila tapi nggak ada Loh, dasar ini itu. dalil loh. Coba buka Markus 3 nomor 20-21. Dalil ini. Baca coba. Siapa yang nggak Kita waras jangan di situ? kemana-mana dulu. Lo katanya minta dalil, dikasih dalil nggak? Jangan kemana-mana. Ya, assalamualaikum, Guru Bunda. Waalaikumsalam Bang Hardi. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hardi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kata Bible. Oke. Ke Pak Pendeta Victor tadi, Pak Pendeta Victor nih, saya kembalikan ke topik ya, mengatakan bahwa ciptaan itu melahirkan sang pencipta. Ya, Bunda Maria ciptaan, Yesus adalah sang pencipta. Jadi ciptaan melahirkan sang pencipta. Pak Victor silakan, bikin gila kita semua di sini, Bang. Silakan. Gimana ini? Saya lanjutin nggak ini? Kau setuju nggak ya, Penciptaan melahirkan sang pencipta. Silakan, Pak. Jadi ini sebenarnya adalah perpecahan pada waktu konsili Kalsedon. Di situ terjadilah ada dua paham. Yang satu mengatakan Yesus itu trinitatis, yang satu non trinitatis. Non trinitatis itu akhirnya banyak di daerah Arab, dan daerah Arab itulah akhirnya membentuk suatu agama, sehingga pemahaman itu adalah pemahaman non trinitatis seperti itu. Jadi termasuk juga pembicaraan tentang misalnya Bunda Maria dan sebagainya itu. Bagaimanakah dia? Apakah dia itu yang dilahirkan itu adalah Tuhan dan sebagainya? Itu adalah perdebatan yang dulu begitu ya. Dan sudah terjawab gitu kalau Bapak Ibu mau mempelajari dengan baik. Jadi intinya sebenarnya begini Bapak Ibu, konteksnya adalah bahwa Tuhan mau menyelamatkan manusia yang sudah berdosa karena Adam yang berdosa memakan buah itu ya. Hanya dosa dia berdosa, maka tercemarlah semuanya, dan Tuhan mau menyelamatkan dengan cara memberikan Mesias, yaitu firman Tuhan yang menjadi manusia. Nah, ketika dia mau menjadi manusia, bagaimana caranya? Ya dia harus ambil satu manusia ya, menjadi Bunda Maria. Ya, Bunda Maria itu yang menjadi data Maria. Nah, sebab itulah makanya Bang, jangan terlalu banyak diputar-putar, Pak. Al-Quran itu sendiri ada dikatakan dia ada rohullah. Pak Pendeta jangan diputar-putar, Anda buktikan yang menjadi manusia pakai akal. Jadi artinya bahwa saya jawab ya bahwa siapakah yang lahir itu? Yang lahir itu adalah juru selamat. Dia tadi Anda bilang Allah, sang pencipta dan dia yang manusia. lahir. Begitu ya. Tadi Anda ngomong loh yang dilahirkan Maria pencipta. Iya, kenapa? Ya coba Anda bikin gila kita semua, kok bisa ada ciptaan melahirkan sang pencipta gitu loh, silakan. Oke, jadi begini Bapak Ibu, pencipta itu maha kuasa, dia bisa menggunakan siapa saja ciptaannya untuk dia lahir jadi manusia. Ya, salah siapa? Emang salah gitu, seperti itu? Kan nggak salah. Jadi Anda selalu hanya masalahkan, bisa sih yang diciptakan melahirkan Pak Pendeta, pencipta. yang lahir itu manusia atau sang pencipta?
Yang lahir itu Sang Pencipta. Ya, oke. Terus Siapa masalahnya yang apa? menciptakan Bunda Maria? Ya. Siapa yang menciptakan Yang Bunda Maria? Yang menciptakan itu Tuhan, Siapa nama Tuhan itu? Tuhan Yesus. Yesus. Jadi Yesus yang menciptakan ibunya. Benar. Iya, betul. Anak menciptakan ibu. Itu Anda nggak paham kan? Loh, kok nggak Roh paham? Kudus Saya lagi memberikan nanya. pemahaman pada. Bagi saya, ya saya percaya itu. Ya udah nggak apa-apa. Sebelah Berarti yang dikandung Maria adalah Tuhannya Maria yang menciptakan Maria. benar. Iya betul. Gila lah kau seumur hidup. Terserah. Terserah. Bang Andi, aku tanya satu, Bang Andi. Tapi Bang Andi, aku tanya satu. Bang Victor, Pak Victor. Pak Victor, ya, boleh. apakah sama yang dilahirkan Bunda Maria dengan yang mati di kayu salib itu sama atau beda? Sama. Yang dilahirkan Bunda Maria itu Sang Pencipta, betul ya? Betul. Ah, berarti yang mati di kayu salib juga Sang Pencipta. Betul. Oke, pertanyaan saya, ketika Sang Pencipta ini mati di tiang kayu salib selama 3 hari, Ya. siapakah yang jadi Sang Pencipta selama 3 hari? Oke. Udah? Udah saya jawab ya? Iya, Tuhan kan, Sang Pencipta Tuhan kan, betul nggak? Saya jawab ya. Sang Pencipta Apa Tuhan itu bukan? mati? Sebentar dulu. Mati Tuhan itu bukan? adalah ketika Sang Pencipta itu Tuhan bukan? dengar dulu saya jawab. 1 menit kok. Iya, Dengar Sang dulu, jangan Pencipta disolat. Tuhan bukan. Dengar dulu. Yuk, kita dengar sepakat dulu. Ma- Sepakat dulu. Apa-apa? Sang Pencipta itu Tuhan bukan? A, Tuhan, B bukan. Benar, terus. A, Tuhan, B bukan. Kok benar. Kok Bahasa manusianya yang Indonesia mati? ditanya A, Tuhan, B Sang bukan. Pencipta Kok itu benar? Tuhan. Gimana lah ini? Sang Pencipta manusianya Tuhan. yang Nah, mati? gitu dong. Berarti kesimpulannya, Tuhan mati selama 3 hari, betul? Betul. Oke, ketika Tuhan mati selama 3 hari, siapa yang jadi Tuhan selama 3 hari? Allah Bapa. Loh, katanya mati 3 hari, gimana sih? Makanya kamu kan nggak ngerti adanya Tritunggal. Kacau Konsep ini. Tritunggal tidak mengerti. Kacau. Di situ persoalanmu Berarti ada Tuhan sama lain selain dengan- Yesus. Sepakat dulu kita. Berarti ada Tuhan Iya. lain selain Yesus. Sepakat? Ya sepakat. Oke, ada berapa Tuhan? 3 Tuhan, 3 Tiga pribadi dalam satu hakikat. Tuhan. Selesai saudara. Tepuk tangan untuk Pak Pendeta. Terima kasih ya aduh Bang Zuma, terima kasih Bang Adi, terima kasih. Anda Setelah saya mau berdiskusi kasih- dengan saya mau kita kasih semua, penjelasan, Mbak. ternyata Pak Saya Pendeta bisa kasih Victor penjelasan kepada ini sudah Anda namanya mengakui siapa? Anda namanya bahwasanya siapa? Biar saya kasih tahu Tuhannya ada 3. Terima kasih ya uduh. Terima kasih Pak Victor, teman-teman di bawah. Beliau sudah jujur, ada 3 Tuhan. Kita rayakan 3 Tuhan bersama-sama. Yuk, musik. Musik. Wedus, tadus, 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 wedus, 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 wedus. Nah, lanjut. Sudah. Hebat kali Tuhannya Sang Pencipta mati 3 hari ya Pak ya. Ada Pak 3 Victor. Tuhan, Bang Andi. 3 Tuhan ini. Oh 3 Tuhan. Oh mati 1 ada 2 yang jaga. Iya, kan 3 Oh. Tuhan, santai aja. Oh nggak dengar tadi gua. Kok bisa ada 3 Tuhan ya? Kalau ini mah temannya lu gak Tambunan ini mah keluarga tuh 3 pribadi 1 keluarga. Salam 3 Tuhan ya Pak Victor ya. Lanjut. Bapak aja yang 3, saya 1 aja. Yadu, apakah kau setuju dengan pendetamu Yadu? Yadu nangis dengar pendeta aja kok katanya pendeta saya gini banget ya. Ya aduh, jangan ngambek. Ini magister Ngambek teologi. ini ya, Dude. Ini magister teologi tapi kau kayak maba semester 3 itu loh. Wah ya aduh, terdiam. Siapa yang mau ospek lagi nih maba ini? Bang Andi aja lah, lanjut lah. Tapi pada diam gimana dok coba? Apakah dia Sini sebentar, menyadari- pasang sound card dulu. Ya, apa Pak dia Victor. menyadari kesalahannya ya? Pak Victor. Izin, Pak Victor. Halo, Pak Victor. Dosen ini ya? Kayaknya Yes. pendeta itu, pendeta dia. Pak Pendeta. Pak Victor.
Waduh, merenung Ah, ini udah. pingsan ini. Udah merenung nih, pingsan nih. Nah, itu tadi saya mute, sampai sekarang dia nggak bisa buka mute gitu loh, Bang. Oh, Bang Ardi yang mute. Harusnya iya, harusnya gini, harusnya di STT diajarin bagaimana cara buka mute di Komal Islam gitu, di STT. Oke. Ya. Oke, Berarti udah. yang saya jelasin dari tadi nggak ini ya, nggak nyampe ya. Udah Ya, selesai. nyampe, Pak. Udah diakui sendiri sama Pak Pendeta, Tuhannya 3, selesai mau ngapain? 3 Tuhan. Sampai. apalagi. Saya mau kasih Sampai tahu ke begini, kita, Pak. Tuhan, 3 Tuhan, Pak. Tuhannya orang Kristen itu 3 pribadi, 1 Loh, 3 hakikat. Tuhan tadi, Bapak ngomong 3 3 Tuhan. Ya bolehlah Anda sebut 3 Tuhan. Loh, boleh. yang Saya nyebut bilang itu tiga Bapak, pribadi. bukan saya. Yang mengatakan 3 Tuhan Iya. tadi Anda, kenapa Anda menuduh kami? Lucu Anda ini. Iya, iya. Ya sudah 3, ya udah nggak usah diskusi lagi kita, Supaya selesai. Anda mengerti ya, supaya Anda mengerti yang saya maksud adalah 3 pribadi dalam satu hakikat dan 3 pribadi. Pertanyaan saya, pertanyaan Ya, saya, silakan. 3 pribadi itu apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Oh iya pasti Tuhan, kok Anda bingung? Saya ulang pertanyaan saya. Apakah A ketiga-tiganya Tuhan atau B ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiga-tiganya Tuhan. Ah, ya sudah 3 Tuhan berarti. Apalagi Iya, kenapa kok Anda bingung? sesuai kalau ada, Anda nggak bingung, sesuai Anda nggak dengan udah jadi ajaran Kristen. ajaran Yesus itu kalau Anda menuhankan 3 Tuhan. Ya. Pernah nggak Yesus mengajarkan Anda untuk menyembah kepada 3 Tuhan? Oh, dia menyembah satu. Tuhan kami satu. Tuh tadi 3. Yang betul yang mana? 3. Jadi Anda itu Dasar bermain. mencela-mencela. Loh, Nggak tahu gimana dah. Anda ini tidak konsisten? Anda harus konsisten. Kalau Tuhan Anda 3, Sebenarnya katakan saudara-saudara 3. Islam, saya masuk ya. Saya masuk. Anda itu ya, Anda itu hanya menangkap kata-kata saya, kata Tuhan saja. Tetapi Anda tidak memahami keseluruhan. Saudara, Ya. Anda yang menyatakan Tuhan Anda 3 tidak usah Anda Ibu, ngeles. supaya Anda tahu tentang itu ya. Itu ya, Tuhan itu ada firman-Nya, ada identitasnya, ada rohnya. Iya, Identitasnya pribadinya kita 3, saya siapa? paham. Iya, Firman-Nya 3 itu pribadi, 1 hakikat. Tuhan Hakikatnya. Yesus, rohnya itu Roh Betul. Kudus. Ya, Iya. jadi kalau kami menganggap dia satu begitu. Tapi Anda bilang 3 Tuhan boleh, silakan. Itu Anda mau menjebak ke situ, Bukan terserah. kita yang menjebak, Pak. Sampean yang menyatakan. Tadi kan ditanya, 3 pribadi 1 hakikat. Iya, Ketiga-tiganya benar. Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Iya, Anda kan cara-cara seperti itu menjebak saya untuk Tidak. mengatakan bahwa 3 Tuhan. Loh, Ya, Tetapi coba Anda dia belum terjebak ini sebenarnya. konyol. Izin saya eja dulu. Ketuhanan Iya, kami, Bang Ardi, Ketuhanan masuk. kami Coba dieja, itu Pak Victor. adalah Tritunggal. Pak Victor, apakah Ya. apakah Bapak itu adalah Tuhan? Oh, bukan, saya manusia, Bapak. Bukan, Bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus ya Tuhan. Tuhan, baik. Apakah Yesus Tuhan? Ya Tuhan. Apakah Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1. Gila. Oke. Itulah. Sebenarnya Anda begini ya. belum paham. Saudara-saudara Kalau Islam Anda ini paham cuma tidak jadi mengerti Kristen, kata Bapak, Esa. ya. Kalau Mereka Bapak tidak paham, Anda itu nggak masuk akal, Pak. Bapak Jadi itu Pak Victor, nggak paham, itu Pak aja. Victor, Pak Kenapa Victor. Bapak nggak paham? Saya kasih tahu ya rahasianya. Kenapa Bukan Bapak kita yang tidak paham. Karena Roh Kudus tidak membukakan kepada Anda. Lah bahasa kudus lagi. Oh, kucluk. Ceritanya kita Jangkrik, diskusi sama jangkrik. Tuhan Iya. ternyata. Anda tidak akan mengerti tentang Tritunggal karena itu ilmu yang sangat Bapak tinggi. ini kan magister teologi. Misteri Tuhan. Pak, Bapak Misteri ini kan Tuhan, magister ya. teologi, betul nggak, Jadi Pak? Bapak misteri S2 Tuhan ya? itu tidak semua Enggak, saya tanya dulu, Anda Pak. mengerti. Pak, Ya. saya tanya, Bapak Begitu. magister teologi S2 berarti ya? Iya betul. S2, dulu diajari bahasa Yunani? Diajari bahasa Untuk Yunani? apa? Mau ngapain? Diajari nggak? Mau ngapain? Diajari nggak? Anda mau jebak apa? Loh, kok jebak? Pak kan cuma tanya, Pak. Orang kalau merasakan dia kejebak, berarti selesai. Iya. Selesai Enggak itu. lah. Enggak lah. Loh, ya, Apa kalau sih enggak, artinya Anda diajari bahasa Yunani nggak? Saya tanya. Anda begini, Anda itu terjebak dengan bahasa. Diajari Yang apa penting enggak? Ini pemahaman. pertanyaan bukan menjebak Itu ini. adalah Untuk Ya pemahaman. salam. Ya. Mulai. Jadi Anda tahu bahasa Arab. nggak Sama ngerti aja lah, mau pemahaman, sarjana sama aja. teologi, mau magister teologi, kucluk semua, nggak ada yang beres ini orang. Nggak ada urusan, Bang Ardi. Ini nggak ada urusan ini orang ini. Ya itulah jadi Apa yang Bapak Anda harus pelajari? mengerti tentang Apa yang Anda Tritunggal pelajari ya, tentang Bapak. teologi Ya, ini, Pak? izin teman-teman. Itu Tolong jangan adalah dipaksa orang pintar. tiga Mainkan pribadi. aja. Tiga Jangan dipaksa penamaan pintar. Tuhan, ya. Jadi begini Bapak, saya kasih tahu ya. Di Alkitab itu tidak ada kata Tritunggal. Nah, Terus? pada waktu itu bapak-bapak gereja bingung.
Loh, kok di sini ada Bapak mengatakan, ya inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kemudian ada Yesus dibaptis, kemudian ada Roh Kudus seperti burung merpati. Nah, bapak-bapak bergereja itu mencoba mengartikan, terjadilah perdebatan. Bukan di mengartikan situ. karena bingung. Begini-gini Lalu Pak Victor. akhirnya Karena bapak-bapak gereja bingung, lalulah bapak-bapak gereja mulai mengarang dan Anda beriman bukan kepada suatu mengarang, karangan. terserah Anda bilang Itu. mengarang, tapi saya harus kasih Karena tahu tidak kebenaran. tertulis konsep ketuhanan Anda Kebenarannya itu tidak adalah tertulis di dalam kitab suci bahwa Anda. pada waktu di konsili Pak Victor, itu ada Pak dua Victor. jenis, yang satu percaya pada Tritunggal dan yang satu Pak tidak. Victor. Selamat makan Yang siang tidak Bang itu Iqbal. ada Selamat di makan Arab. siang Bang Iqbal. Dan Silakan di daerah dinikmati Arab Bang itu Iqbal. membentuk satu agama. Bang Gopur kita diem Agama dulu itu biar dipengaruhi dinikmati Bang oleh Iqbal. Lanjut. non-trinitas, Bapak. Jadi agama yang non-trinitas ini yang mempengaruhi saudara sehingga Anda tidak paham tentang Tritunggal. Oke, dari mana Jadi datangnya kalau konsep Bapak mau Tritunggal baca ini, Pak Victor? bukunya, lihat aja Ya, di Pak Victor. lihat aja di Pak Victor. Wikipedia, gampang kok. Iya, dari mana datangnya konsep Tritunggal yang Anda imani ini? Dari mana datangnya coba? Coba, mau saya jelasin ya. Ya, enggak, langsung jawab saja. Dari mana datangnya konsep Oke. Tritunggal yang Anda imani ini? Apakah dari Bapak Iya. Bapak Bible lah, dari Bible dasarnya. Ya jadi Bible lah. Anda Oke, kok di mana di Bible bingung sih? tertulis di situ Tritunggal? Coba, ada nggak? Makanya Anda kan pertanyaannya sama dengan saya pertanyaan bilang. saya, ada tidak konsep Jadi, Tritunggal itu secara kata eksplisit tertulis Tritunggal dalam itu kitab Anda? Karena Anda tidak nggak ada di membaca. Bible. Gini saudara, kalau tidak ada tertulis dalam kitab suci Anda, konsep Tritunggal yang Anda imani, kesimpulannya sederhana. Konsep itu dibuat oleh bapak-bapak gereja, hasil karangan bapak-bapak gereja. Artinya apa? Anda beriman kepada suatu karangan. Bagaimana bisa Tuhan membuat Anda bingung? Di mana letak kemahabijaksanaan Tuhan kalau Tuhan membuat Anda bingung? Oke, Bib. Ngakunya magister teologi, ditulis di situ tuh magister teologi. Giliran ditanya, Bapak Tuhan, Tuhan. Yesus Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Berapa Tuhan? Satu Tuhan. Dasar kucluk. Darah Kalau- Yesus. Saudara Islam ini tidak Tunggu ya, aduh. Kalau Victor, kalau bisa kau tambahin lagi MTH itu, kau kasih lagi G. Tunggu dulu ya, aduh. Sebentar ya, aduh. Aku mau kasih saran buat si Pak Ani. Lu jangan kemana-mana. Diam dulu kau ya dulu, nanti kau jawab. Aku mau memberi saran sama Victor. Victor, kau tambah huruf G ya. Teologi dan geoblokologi. Itu baru pantas buatmu. Ketika kalian dipertanyakan Esa itu, kalian itu keliling. Mana ada? Mana ada? Ngaur-ngaur. Mana ada? Esa itu Jelaskan sama sederhana. saya itu apa Esa? Tahu itu Esa apa? itu tunggal Tunggal itu satu-satunya. apa? Ya satu-satunya. Satu-satunya itu apa? Tak berbilang, tak ada dua, tak ada tiga, tak ada itu empat. tak terbilang. Tuh. Oke. Sekarang saya tanya Anda, tidak ada bilangan lain. Sebentar, saya tanya Anda, Oke. Esa itu apa? Ya. Apa? Esa itu apa? Satu. Satu itu apa? Satu itu adalah yang senyawa. Tuh. Apa-apaan kau ini? Oke. Saya mau mendiskusikan. Oke, silakan. Selamat makan siang Bang Dengar, Iqbal Pak. yang lain. Kasih dia semangat. Bang Andi aja masuk lah. Nggak ada yang lucu. Oga. Coba. Bang Nero Coba masuk dulu lah. ya dulu, izin teman-teman. Bener. Coba dulu ya dulu, kau baca ke BBI. Satu itu Iya. apa coba? Ada nggak di situ Kaisar. senyawa? Kecuali kau malu tadi mengatakan Bang Kaisar. satu itu apa? Kalau maunya kau bilang satu itu kesatuan. Kaisar. gitu. Sederhanakan kata. Satu itu Bang Bang Kaisar sama mute anu Esa. apa kegedean makanya nggak kedengeran kalau ada orang ngomong Bang Kaisar kegedean itu. Biar dimakan Bang Iqbal dulu. Ini waktunya makan siang buat Bang Iqbal. Bang Iqbal makan. Saya juga lapar. Saya juga lapar. Saya juga Sikat, Bang Nero. lapar ini. Sikat Bang Nero. Sama dengan satu sisi. Ya aduh, ya aduh. Sisi pisang. Itu terdiri dari banyak. Dari banyak Sama Esa itu. dengan ehad itu adalah Apa? Ehad itu apa? Loh, jangan di-mute. Kalau kau ya dulu berkata tadi satu itu, kau malu mengatakan satu itu adalah itu kesatuan. sama dengan satu sisi. Oke, Satu kesatuan sisi berapa, betul. Bib? Oke. Satu Oke. sisi Satu itu berapa, Bib? kesatuan. Ayo. Setuju kita di sini. Yes. Satu itu kesatuan. Berarti Yes. borongan ya, nggak ada harian ya. Oke, lanjut. Oke, saya akan menjelaskan. Loh,
Saya menjelaskan jawaban saya loh. Gini, Jadi Bang Victor, Bang Yadu, sisir. untuk tidak Jadi di-mute kalau satu-satu baca- jawabnya, baca gantian ulang jawabnya. enam ayat Saya izin 4 masuk dulu. dikatakan, Benar, makanya ini yang jawabnya Sema satu-satu. Kalian biar Israel, nggak di-mute. Eloi Biar nggak Esa. di-mute, satu-satu jawabnya. Saya Sema mengatakan dulu ya. Israel, Eloi Esa itu Karena apa? tadi pernyataan saya itu saya mempertanggungjawabkan narasi saya. Saya mempertanggungjawabkan narasi saya. Di Kalau mana yang disebut tertulis satu. satu referensi saja, baik di Sabar. Bible, KBBI, bahkan di Sabar. Oxford, bahkan di mana kamus bahasa-bahasa di Saya dunia ini itu satu sedang itu senyawa. Coba mempertanggungjawabkan tunjukkan kalimat saya. satu itu adalah senyawa. Silakan diadu. Oke. Di dalam fakta, di dalam kenyataan yang ada, kita bisa melihat satu Di itu mana apa? tertulis referensi Sabar. satu itu senyawa? Coba. Oke, Satu itu oke. senyawa. Pengen Senyawa biar itu kami adalah buka. kesatuan. Di mana di Unity. websitenya? Data. Senyawa itu adalah unity, kesatuan itu senyawa sama artinya kata. Kesatuan yang sama beda dengan satu ya aduh. Kau belajar bahasa Indonesia dulu itu lah. kalimat yang sama, bro. Allahu Oke. Akbar. Satu Saya itu sekarang beda. mempertanggungjawabkan Kesatuan kayak gini. kalimat saya. Kesatuan. Dengar. Lo dipotong Allahu kok. Akbar. Jangan Kok dipotong. bilang satu itu sama dengan Sekarang kesatuan? jawabkan kalimat saya. Boleh nggak saya Bahasa mempertanggungjawabkan kalimat saya? Esa itu ehad itu satu jamak, Makin gabruk. jamak. Saya satu boleh nggak tunggal. mempertanggungjawabkan narasi saya? Makanya Bapak Gereja mempertanyakan, ini kenapa kok satu jamak? Maka terjadilah konsili Nisea, konsili Geseldon. Karena di Makin situ parah dikasih nih, satu, Ehad Tuhan jamak itu satu katanya jamak. Ehad. Makin parah Oke. nih. Ini Ehad Victor jamak ini katanya. belajar di Jadi mana? Anda ini kuliah baca di mana ulangan sebetulnya, 6 Pak? ayat Sampai Anda dapat 4. gelar magister Ya, teologi ini di mana? bahasa Anda sekolah? aslinya itu ehad itu artinya jamak. Loh, kok ehad jamak itu loh? Alkitab itu Victor. dibilang satu itu jamak, maka diteliti dapatlah satu kesimpulan. Berat Anda ini. Jadi Gitu loh. begini, saudara. Apa nanti definisi yang kalian akan pakai dalam mendefinisikan kata ini Esa itu? Gini, ketika kita mengatakan kata bib, si bib, kalau saya tanya, bib itu berapa? Satu. Kata satu itu dipakai kepada manusia juga. Dan kata satu juga bisa dipakai kepada benda mati. Benda mati itu apa? Seperti patung. Apaan? Di mana Sabar, tertulis? Sabar. Di mana tertulis satu itu senyawa? Coba. Kita sekarang menyederhanakan kalimat. Oke? Dengar ya, aduh. Menyederhanakan Dengar kata. dulu. Oke? Kau belajar bahasa Indonesia dulu lah. Kau belajar bahasa Indonesia dulu lah dengan baik. Jangan kita alangin ke bahasa Indonesia dong. Dengar Bahasa kau Victor sama aslinya. Yaduhu, kalian berdua Ehad tidak itu paham bahasa adalah Indonesia. jamak. Kalian berdua itu pahamnya Mana bahasa sih domba, Anda itu? paham? Bahasa domba yang kalian paham. Udahlah, kita jangan menghujat, kita jangan mengeluarkan Bukan kata-kata menghujat, yang- dari tadi aku bertanya, di mana kalimat satu referensinya, di mana coba datanya satu itu senyawa? Oke. Biar ku buka datanya. Oke. Baca Oke. ulangan 6 ayat 4. Satu itu senyawa. Diam kau Victor, kau bahasa domba yang Baca tahu. Diam kau. ulangan 6:4. Oke. Tuhan itu Esa itu ehad itu jamak. Senyawa. Sudah jelas. Senyawa itu senyawa. Itu loh. Senyawa. Tuhan itu jamak, satu satu Makasih, Satu men. itu tidak bersekutu. satu tunggal. Dengar Makanya kau, satu Anda itu harus tidak belajar pernah bersekutu. teologia kayak Woi. saya supaya Woi. Anda jangan hanya ngecoblak. Woi, geoblokologi. Anda harus Victor ngerti. geoblokologi. Iya, Anda harus ngerti. Ya Allah ya Rabb. Anda belajar teologi. Di mana di buku-buku novelmu tertulis satu itu senyawa? Satu ehad, satu itu ada satu tunggal, Bang ada Kaisar, satu- gini, satu ini kan jamak. si Kaisar Pak Victor ini kan tidak katanya mengerti bentar, kaidah Yadu, bahasa. Yadu, bentar, Kalau oke, Anda bentar, belajar Yadu. teologi, Bentar, Yadu. Pak Victor belajar satu-satu, tentang Pak Victor. Tritunggal Pak di Victor. situ Bentar, Pak dikatakan Victor. di ulangan Bentar, Pak 6 Victor. Oh, ini nggak ada Itu Aduh, ini. nggak dibahas, ada ya remnya. dibahas. Itu Ya, ehad. bentar Pak Victor. Anda dapat dari mana ehad itu artinya jamak? Dapat dari mana ehad itu Syukran jamak? Bang Fabegas. Anda dapat dari Anda mana? sekarang Ehad YouTube itu banyak jamak. kok. Kalau Anda mau cari kebenaran, buka aja, Buka di Yohanes- mana? Gini, Saya Pak buka. Victor, saya ajarin 6 Anda ayat ya. 4. Baca Iya, aslinya. saya tahu itu Pak. Bahasa Ibrani, Begini. baca Iya. bahasa Ibrani, baca. Ya, ini saya bacakan Ibraninya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu Ehad, Ehad itu tunggal, tunggal itu satu-satunya, bukan jamak.
Iya, itu Buktikan kepada bahasa saya, sebentar sebentar dulu Pak Victor. Diam kau dulu Buktikan Pak Victor. kepada saya, tunjukkan kepada saya bahwa ehad yang Anda maksud, esa yang Anda maksud, tunggal yang Anda maksud itu adalah jamak. Di mana Anda dapat itu? Coba. Dari mana Anda tahu? Anda cari sendirilah, itu pasti jamak. Babani aman. Nggak ada itu. Pagodaku hatam Oke, ini enggak satu hari Kau dua membodoh-bodohi hari. kau di sini kau. Bagus kau diam. Saja. Rojan, makin lama makin panas yang kau buat. Iya, Kau nggak bisa dihormati kau di sini. Pendusta kau. Kata Esa baik itu. bisa juga disematkan kepada manusia atau yang hidup. Kata Esa juga bisa disematkan kepada yang mati. Mana yang Anda pakai? Apakah Esa yang mati atau yang hidup? Teori apa lagi? Ini Karena konten ini Esa parah, itu pengertiannya luas. Karena ketika manusia juga dipertanyakan, berapa Anda? Satu. Bagaimana kesesuaian itu? Nanti Esa itu akan pengertiannya muncul luas. teori yang mengatakan bahwa di dalam tubuh itu ada bagian roh yang berbeda dari tubuh. Jadi itulah yang disebut satu yang jamak. Nah, Coba kalau bukakan sedangkan bukakan datanya aja Pur, biar patung diam dia itu ini. tidak memiliki, Aduh. tidak Kasih aku memiliki datanya Pur. roh. Bukakan aja datanya Pur, biar berhenti mengarang Pak ini. Victor, nih Pak Victor, biar berhenti kalian Batu ngarang lah. tidak memiliki roh. Ya ya, Dulu. diam. Oke? Diam. Biar Jangan berhenti mau kalian jangan ngarang. macam. Ya. Dulu. Diam Ini kau data. dulu. Data ini Ya, data. silakan. Kalau kau kan nggak benar datamu. Kau belajar bahasa Loh, Indonesia data pun bisa. saya itu. Silakan. Diam. Ulangan 6:4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Mari kita buka Esa itu apa ya? Esa itu dari kata nih kita strong numbernya tuh. Esa, ehad. Ini yang tadi dibilang Pak Victor ya. Ehad itu artinya apa? Satu. Satu. Seekor malah. Seorang. Nih, Bapak baca saya. Di mana ada baca kata ya. jamak? Diam kau Ehad Victor. itu satu jamak. Mana ada kata Composite jamak? unity. Mana ada kata jamak? Contohnya kata yang digunakan di Ini Kejadian mana ada 2 kata ayat jamak? 24 Mana yang ada kata mengatakan jamak di sini? Keduanya Waduh, parah. menjadi satu atau ehad. Victor, satu parah. Victor. suami dan istri Diam. disebut Ini satu. mana ada kata jamak? Di sini ada satu, Tentang dan jadilah seekor, pagi itulah hari seorang. pertama. Yon ehad. Diam. Waduh, parah. Diam. Begini ya Victor, kalau kau mau mengajari satu itu ehad itu jamak, kau ajari anakmu, kau ajari istrimu, jangan kau ajari orang. Kaisar, oke. Nih, satu, Saya izin masuk, satu, Kaisar. masing-masing tertentu sebuah hanya sekali, hanya satu. Nah, tuh apalagi? Mana jamak? Wah, parah kau. kurang literatur. Waduh. Bakar aja itu ulangan itu, bakar itu. Baca Kalau kau bilang yang kurang baca. literatur. Kata ehad. Bahasa Bakar. aslinya. Ya ini saya baca nih. Baca. Kata ehad berarti satu, tetapi ini bukanlah satu yang bersifat mutlak atau absolut, melainkan satu unity. Contoh pengguna ehad dalam Alkitab Kejadian 2 ayat 24. Keduanya menjadi satu daging. Satu daging itu suami dan istri adalah dua pribadi, tapi disebut satu. Kejadian 1 ayat 5, Waduh, jadilah parah. petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Yon ehad. Gabungan petang dan pagi membentuk satu hari. Nggak jelas dirimu. Makanya aku bilang tadi, si Victor itu tidak paham bahasa Indonesia, yang taunya bahasa domba, termasuk si Aduhu. Izin masuk ya. Saya izin masuk ya, bro. Kata Esa, kita itu sering keliru mengartikan Esa itu apa. Karena Esa itu juga dipakai oleh di luar Kristen. Bisa Islam, bisa Hindu, Buddha. Nah, manakah Esa yang kita pakai definisinya? Kenapa? Karena Esa itu juga bisa disematkan kepada yang hidup, bisa juga disematkan kepada yang mati. Aduh, kau tahu dari mana bahasa Esa itu berasal? Coba. Dengar, diam. Woi, diam. Esa itu berasal dari mana? Coba. Serapan dari bahasa mana? Coba. Sekarang lagi Serapan dari bahasa mana Esa itu? Diam, kau diam. Contohnya Esa itu berasal dari kata bahasa apa? Silakan. kata Esa itu kalau kita mendefinisikan itu bisa beberapa definisi. Berasal dari serapan bahasa apa?
Kok kalian inti yang kita bahas di sini adalah definisi, bukan dari asalnya dari mana. Gimana sih, Li? Kita itu sekarang mendefinisikan karena kita di dalam Bible itu jelas, Ela itu Esa. Yang sekarang kita persoalkan definisinya itu apa sih? Contohnya apa? Definisi Esa itu sudah final ya. Aduh, Dinda, dengarkan Kakanda ini ngomong. Esa itu sudah selesai. Kenapa Anda tafsirkan? Esa itu bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda berbicara menggunakan bahasa Indonesia, gunakanlah kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Rujukan utamanya adalah KBBI. Kata Esa itu umum. Nah, Anda merujuk kepada KBBI. Kenapa Anda tafsirkan sendiri menurut paham Anda? Biar aku jelas. Izin bang. Biar aku kasih paham kau ya. Diam. Yang bawah pun pengen tahu. Iya, yang di bawah pun pengen tahu. Esa itu berasal dari kata Sansakerta. Makna dasar Esa itu adalah satu, tunggal. Konteks apapun kau bawa, mutlak bukan sekedar bilangan, mutlak satu dan tunggal, tidak jamak dan tidak ada namanya kesatuan. Kau bilang tubuh lah, yang kau bilang makanan, orang mati, belajar lagi kau bahasa Indonesia, aduh. Tunggu dulu, aku minta follow dulu sama teman-teman yang di bawah. Saya minta tolong akun saya ini di follow teman-teman yang di bawah. Bang Iqbal. Oke, Diem dulu, diem dulu. Teman-teman yang ada di bawah. Ya udah diem dulu. Lanjut Bang Iqbal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman yang ada di bawah. Tuhan filah semua, minta tolong agar komal ini tetap kokoh, dibantu untuk tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Saya minta tolong supaya teman-teman tidak pernah ketinggalan diskusi dari kita apologet Islam, di follow akun-akun yang di atas, di follow akun Bang Zuma, terutama di follow akun Bang Ardiansah. Bang Ardiansah Arif yang ke-8, karena akun Bang Ardi ini satu minggu bisa 4-5 kali kena tombak saudara, ya. Jadi di follow akun Bang Ardiansah, yang di sampingnya Bang Zuma. Kalau kalian nggak bisa baca, apolak-polak saja, nggak apa-apa. Nah, Bang Kaisar Nero di follow, Bang Kaisar Nero. Yang tidak mau follow narasumber di atas, adik saudara kandung Edis TV. Bang Nero, kegedean itu. Jadi Bang Nero kalau ada temen yang ngomong, Bang Nero nggak kedengeran gitu loh. Kalau ini sudah lembut belum? Belum, kurangi dikit. Gini teman-teman di bawah, sekali lagi saya, Bang Zuma, teman-teman muslim di atas ini yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Saya nggak minta koin teman-teman. Saya hanya minta follow. Saya nggak minta koin. Tapi kalau teman-teman maksa ya saya mau bisa nolak gimana, kan nggak bisa ya kan. Lanjut. Oke, di follow teman-teman ya. Bang Kaisar Nero, Bang Gofur, bentar ya, belum selesai ini. Malu kalau Bang Kaisar Nero di follow, Gofur di follow. Akun Kata Bible 03 di follow teman-teman, karena ini akun yang saya pakai rutin live juga setiap harinya. Biasanya saya rutin live sore sampai malam. Di follow. Bang Handi di follow teman-teman, Bang Handi Selebes. Ya, argumennya lemah. Saya itu nggak mau follow kalau saya Islam. Tak butuh kau follow saya. Yang saya minta ini saudara saya si Iman. Kalau kau diblokir aja tak apa. Ya itu diblokir. Aduh, ini diblokir aja. Karena argumennya lemah. Argumennya lemah. Dari tadi kau modal mengarang. Loh. Tak ada data, tak ada dalil. Kalian itu bisa dibantah. Sekarang saya jelaskan saya lagi nih. Letak saya bantah argumen kalian. Ya. Yadu. Boleh saya jelaskan? Yadu, anakku Yadu. Loh. Saya mau membantah argumen kalian karena argumen kalian itu lemah. Oh ya, silakan kuatkan. Kita mau dengerin. Oke, nah gitu saya kuatkan. Iya. Oke, saya kokohkan. Tapi jangan kuatkan semakin gila ya, jangan ya. Oke, begini ya. Kenapa saya mengatakan lemah argumen kalian? Karena kalian ketika ada kalimat Esa itu ya satu itu aja udah selesai di atas kepala. Maka di dalam kalimat itu kita melihat apa arti definisi kata itu. Nah, kalau kalian tidak mengerti hanya satu ya udah selesai. Nah, makanya saya mengatakan bahwa kalian itu lemah. Itu letaknya. Jangan. Itu letaknya. Ya sudah ya, Du ya. Oke. Ya, Du. Ini saya mau nanya kamu serius nih. Ya, Du. Yesus itu di surga masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria ya, Du?
Sebentar, saya lagi menjelaskan Sudah argumen-argumen jelas kalian tadi, itu ayah. sangat-sangat Sudah jelas. cukup itu, cukup. Udah jelas itu ya, Loh. Anakku ya, yang saya sayangi. Ya, Du. kalau oke ya, kalau seandainya Yesus itu pertanyaan di surga, ya masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria? ya enggak lah, bukan. Oh jadi Maria sudah tidak punya anak lagi sekarang? Ya iya udah mati, udah dikubur. Jadi anaknya Maria ada di kuburan? Udah bangkit, tubuh rohani. Yang menggunakan Jasmaninya tubuh kemana? rohani. Jasmaninya kemana? Ya karena ketika jasmani ya, ketika dibangkitkan itu tidak seperti jasmani yang kita kenakan sekarang. Berdasarkan Korintus 15:44 kalau nggak salah. Ya udah, artinya anaknya Maria hilang di kuburan. Ya kalau secara naluri akal bahwa jasmania itu ya entah kemana ya. Jadi karena digantikan digantikan. Aku dia. Ntar dulu, ini aduh ya Allah. Ini hiburan gue ini. Apa sih? Kok ketawa sih? Enggak Apa lah yang ketawa. lucu? Dia ketawain saya. Emang Dia lucu ketawain di situ? saya. Silakan. Ya bukan kau yang diketawain. Jadi anaknya Maria itu hilang di kuburan ya. Ya karena kalau orang yang dibangkitkan itu mengenakan tubuh rohani. Artinya ya keputusannya ini dulu. Anak Maria hilang di kuburan. Karena keilahian itu sejak kekekalan sudah ada, bro. Saya nggak nanya kekekalan. Artinya Loh, kesimpulannya anaknya Maria itu hilang di mana? Karena dia ketika dibangkitkan itu mengenakan jasmani rohani Jasmani rohani. Tubuh rohani gitu loh. Tubuh Ini kok rohani. apa sih? Aduh ini anakku ini Tubuh begini kemuliaan gitu loh. kalau tubuh kemuliaan, tubuh rohani gitu loh. Terbentuk Jadi kepalanya tubuh di bawah. jasmani yang asli ini loh, yang pernah disusui, yang Iya, pernah makan, itu kemana? kalau Hilang untuk di mana? menelusuri itu gini. Untuk menelusuri itu, ini ya bro ya. Untuk menelusuri itu di luar pengetahuan manusia. Apa perlu kita apa kita perlu lapor polisi? Berbicara ketuhanan itu Orang loh hilang. bisa di luar akal manusia. Itu ya. Karena kita tidak bisa mampu menyelami kuasa Tuhan itu loh. Ini loh ya. Hanya sejauh Tuhan itu menyatakan dirinya kuasanya kepada kita. Itu aja. Kan yang Ya, dikubur itu masih anak Maria toh ya ya. Betul ya? Ya udah dibangkitkan, udah bangkit. Enggak, ya Beda kita dengan mundur dulu Muhammad 2 kalau langkah. masih dikubur. Ya kita mundur dulu 2 langkah. Yang yang dari salib terus dikubur itu masih anak Maria kan? Betul? Kalau waktu dikubur ya masih anak Maria ketika Masih anak Maria. Nah, waktu dia bangkit masih anak Maria. Ya enggak. Oh, berarti Digantikan. kuburan. Digantikan karena dia mengenakan tubuh rohani, bukan digantikan itu bukan dia. Ya dia itu karena dia mengenakan tubuh rohani. Jadi ada pergantian tubuh dalam kuburan. Nah memang dalam Bible begitu. Ngaku dia. Jangan ketawain saya dong. Oke ya, maaf Bang Andi. Enggak. Itu dalil bro, ada di dalam 1 Korintus itu. Saya nggak berbicara asal ngomong saya. Anakku ya yang aku sayangi. Artinya ada pergantian tubuh dalam kuburan ya. Karena ketika di dalam tubuh itu, ya itu jasmani yang kita kenakan itu berbeda dengan jasmani yang tubuh rohani atau tubuh kemuliaan. Iya, untuk anakku sayang. tubuh kemuliaan itu. Artinya anaknya Maria yang dikubur, yang bangkit bukan anak Maria. Artinya ada pergantian tubuh dalam kuburan, betul? Ya, terus persoalannya apa sekarang? Tidak ada persoalan. Ya udah selesai. Artinya ada pergantian tubuh dalam kuburan ya. Oke, saya boleh bertanya sekarang? Boleh saya bertanya? Antar dulu ya, ini anakku sayang ini udah kenapa selesai jadi dari tadi begini? kalian bahas Kristen saya sekarang dong. Itu temanya itu. Kristen bertanya sepuasnya. Ada ganti. Itu temanya bro. Ketawa sih, mau ketawa juga. Bro. Itu temanya di atas bro. Itu ada syaratnya. Iya, aduh. Itu sebetulnya Kristen bertanya sepuasnya. Ada syaratnya sebenarnya tapi tak tertulis. Loh, udah dijawab loh. Tadi Bang Hendy tanya saya jawab.
Anda Lagi Bang Andi, Lah, lah. Oke, saya tanya ya. Ini kita lanjutkan tadi yang Saya bangkit tanya itu dulu. tubuh. Bentar. Gantian dong. Satu lagi. Yang bangkit itu tubuh kerohaniannya yang berbeda dengan tubuh yang sebelumnya. Ya. Lapar enggak kira-kira tubuh rohani ini? Enggak lapar. Yakin? Iya, emang lapar ada Dia makan kan bakar. ikan goreng. Emang ketika dikasih ikan goreng dia makan, apakah dia lapar di situ posisinya? Oke, deh. Itu membuktikan bahwa dia itu betul-betul manusia. Dia mengalami. Kalau dia betul-betul manusia, katanya tubuh rohani tadi yang bangkit. Maksudnya tubuhnya manusia itu dibangkitkan gitu loh. Manusia atau rohaninya yang dibangkitkan? Tubuh manusianya dikedangkan. Kan nggak konsisten kan? Tadi katanya rohaninya nggak konsisten. Udah berbeda dengan yang tadi. Karena di dalam Korintus menjelaskan tubuh jasmania, ada yang dibilang tubuh jasmania dan ada juga tubuh rohania. Oh, ini menarik ini Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Oke, saya sekarang nanya ya. Saya nanya tentang Islam. Saya mau nanya tentang di dalam Al-Quran ini, Bang. Di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali kalimat kata yang memakai kata kami. Oke ya. Terus saya mau pengen tahu, Bang. Kata kami, kalau kita melihat kami itu adalah lebih dari katanya mau bertanya, tapi kok menjelaskan? Oke. Siapakah kami itu dalam Bible, Bang? Ya, silakan jelaskan. Dalam Bible, dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, sorry. Astaga, anakku sayang. Kami itu bahasa Indonesia. Bahasa Al-Qur'annya itu nahnu. Artinya itu mengagungkan suatu peristiwa dalam misalnya proses pewahyuan melibatkan malaikat Jibril begitu. Jadi bukan kami itu banyak Tuhan. Nahnu itu artinya mengagungkan suatu peristiwa. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya adalah Tuhan. Jadi ada waktunya memperkenalkan diri, saya adalah Tuhan. Innani anallah. Sesungguhnya aku Allah, bukan innani nahnu, enggak, beda di sana. Jadi kami itu hanya bahasa Indonesia yang betulnya adalah nahnu. Itu kira-kira Oke. Kalau seandainya Bang tadi Bang Hendy mengatakan ya, mengagungkan. Kata kami itu adalah mengagungkan. Oke. Kita karena tadi disebut kamu yang ditanya sih? Enggak, karena harus dipertanggungjawabkan jawabanmu. Ya, bertanggung jawab, jangan kau nerangin, tanya lagi aja. Saya tambahkan izin Bang Andi ya. Bang Yadu, dalam kaidah bahasa Arab itu ada namanya jamak pengagungan atau jamak penghormatan. Nahnu di situ, kami di situ, dalam bahasa Arabnya itu nahnu itu merupakan suatu bentuk pengagungan Tuhan. Sama ketika, ini kita berbicara tentang kaidah bahasa Arab ya, sama ketika saya memanggil Bang Handi, karena Bang Handi ini adalah seseorang yang saya hormati, maka saya memanggil Bang Handi dengan sebutan antum. Harusnya, kalau antum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kalian semua, tapi dalam bahasa Arab, kaidahnya saya bisa memanggil Bang Handi ini antum, untuk apa? Untuk menghormati. Jadi di situ jamak penghormatan. Itu kaidah bahasa Arab. Kalau Anda belum paham tentang kaidah bahasa Arab, jangan bantah tentang hal itu. Loh, gini. Kalau kita memakai kata mengagungkan. Udah dijawab. Udah dijawab. Sekarang gini, kita mirroring ya, ya mirroring. Jawabkan dong jawabannya. Ya udah dijawab. Sekarang pertanyaanku di Kejadian 1:26 ada berkata, marilah belum kita. Selesai. Dengar dulu, mirroring. Sekarang kata kita dengan kami. Beginilah kalau berdebat begini tidak mampu mempertanggungjawabkan jawabannya. Biarin aja biar. Nanti saya mirroring. Ya, karena setiap ini jawaban sebenarnya ini anaknya jinak ini anak ini gampang dijinakkan anak kayak begini. Cuman saya pengen tahu aja dia anak ini makanan harinya tiap hari apa ini, gue pengen pelajari di sana. Begini, kalau kita tidak mampu mempertanggungjawabkan jawaban, itu artinya kita itu adalah orang gila. Itu yang disebut orang gila. Dia hanya salah ngomong tapi nggak mengerti apa yang dia ucapkan. Nah, yang orang gila kan kamu ya, kalau nggak salah. Nah, ketika saya ya
mau memperdalam Kita kamu jadi pertanyaan gila. saya. Anda Kau tidak berobat mampu di mana ya dulu gitu loh menjawabkan. maksudnya. Sekarang itu saya mau perdalam pertanyaan saya, boleh nggak? Ya silakan perdalam. Sedalam apa? Sumur bor. Jadi begini bro, Hmm. ketika saudara memakai kata menganggungkan, oke, Ah, bukan saya mengagungkan, akan- mengagungkan, pengagungan. pengagungan, Ya. pengagungan. Salah ngomong. Pengagungan. Loh, apanya yang salah? Pengagungan kok. Ya udah cukup. Nah, ketika saudara mengatakan kalimat kami itu sebenarnya tidak tepat, artinya pengagungan harusnya gitu loh. Berarti dalam penerjemahan Al-Quran itu berarti banyak yang salah, betul? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Menurut Oke. kamu salah nggak Kata apa-apa. kami itu salah, artinya orang yang menerjemahkan itu adalah orang bodoh, artinya Handi Ya. lebih pintar, betul nggak? Ya LAI yang pinter lah. Lah, sabar dulu, sabar dulu. Iya nggak apa-apa kau bilangin bodoh nggak apa-apa. knowledge, tingkat knowledge Anda lebih tinggi daripada orang yang menerjemahkan Al-Quran, betul nggak? Iya nggak apa-apa. Oke. Ah, terus mirroring karena nih, knowledge mirroring nih. Anda Ntar dulu ya dulu giliran lebih saya tinggi. panjang. Saya nggak bantah kamu Oke. tadi loh. Nah, menurut Oke. kamu kata Karena kita, knowledge Anda lebih tinggi daripada orang yang Tahu ini anakku Sabar, sayang ini, mulai. anakku. Gantian lah. Kamu kan udah memberikan tadi penilaian negatif terhadap penerjemahan Al-Quran. Ya nggak apa-apa. Berarti kata kita di kejadian itu juga, kejadian 126 ya. Jadi marilah kita menciptakan Ya, marilah manusia kita. sesuai dengan gambar rupa kita. Ini yang menerjemahkan kata kita ini orang bodoh apa orang kucluk? Silakan ya Du. Oke, kalau di dalam Bible itu tadi yang satu dalam jamak itu loh. Kita itu. Loh, kok tahu sih? Kok tahu kenapa? Apa dasar ada ketawa? Enggak, aku nggak tahuin Bang Handi, aku nggak tahuin Bang Handi. Jelaskan di mana ada yang lucu di situ. Ada mana? Ada kata Kenapa kita Anda di tahu? situ, kata kita. Artinya orang yang ketawa tanpa sebab orang gila. Ya Du, Nah, itu itu kata Kaisar kita itu menurut Kaisar kamu ya Du. ketawa tanpa Dengerin. sebab. Ya Du, silakan. menurut kata kita di situ, apakah orang yang menerjemahkan ini orang gila atau bukan orang gila? Orang yang knowledge-nya lebih tinggi dari saya. Ya, kata kita itu benar, udah tepat di situ kita. Yes. Bang Greg, gedein aja Bang Greg, biar kelihatan Bang Greg. Gedein aja, aku kecilin Bang Greg. Aku Iya. kecilin aja Bang Greg. Ya, Greg mau menjelaskan ini coba. Belum selesai Ya udah. pertanyaan saya. itu. Sebentar biar dijelasin Iya. dulu sama Gregorius ini Pertanyaan loh. saya. Greg, Oke, silakan. iya diem dulu. Biar dijelasin nih lo open cam. Bang Greg gedein aja. Aku Besarin kecilin. kameramu Greg, layaranmu. Oke, silakan. Saya mendengarkan, Bro. Silakan. Ya, diam. Greg, monitor nggak? Oh, enggak open mute dia. Buka mute Greg. Greg. Oke, halo, halo. Oke, siap. Ya, besarin layarnya. Marilah kita Agak lelet ini jaringan. menikmati asmara, birahi sampai pagi. Ada Boleh kata kamu kita. menggauli siapa saja yang kamu ingini. Bisa moderator nggak moderator? Moderator bisa nggak? Bisa ini. Boleh Agak kamu lelet sini. menggauli. Nggak bisa lah, besarin host nggak bisa lah. Oh nggak Kita bisa nggak ya? bisa ngapa-ngapain ke Kita host. menghindarlah dari kalimat-kalimat yang Ya, negatif. sedikit teman-teman semua, Gurunda, Bang Zuma, Bang Handi, Bang Kesar, Gapur, Greg. Saya izin pamit dulu ya, teman-teman. Ntar dulu, Terima kasih. apakah antum nggak mau menikmati asmara sampai pagi? Yang pergi dulu. Nanti malam Bang Handi kutunggu. Bang Handi, nanti malam kutunggu. Iya, sampai subuh kita menikmati Ya, asmara. guys. Oke. Yo, assalamualaikum warahmatullahi Oke, tes 1 2. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Lanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, ini. Hmm. Oke, ini kalimat nahnu ya. Bisa baca nggak? Ya, aduh. Ini kalimat nahnu nih, kalimat nahnu Iya, nih. Hanum. Iya, silakan. Jelaskan. Oke. Aku kecil lagi ya, aku kecil lagi. Oh ini. Domirun Silau, bro. yu'abbiru bihi. Silau. Oke. Silau. Silo kayak sok-sokan kayak bisa baca aja silo. Iya, karena saya juga melihat di Sok-sokan sini. nggak Bro. bisa baca aja. Mana? Gini aja deh. Iya. Oke, Ini kalimat, oh ini kalimat nahnu nih. Ini ya. Hmm. Sebentar.
Overwrite dulu. Oke. Nah ini. Oke. Ini kalimat nahnu dhamirin wa'abbiru bihi al-ithnan, yaitu dhamir yang diungkapkan untuk dua orang, awil jama' atau banyak. Kemudian kadang untuk dirinya. Wa qad yu'abbiru bihil wahid. Terkadang diungkapkan untuk satu orang. Ya, wa qad yu'abbiru bihi al-wahid. Terkadang diungkapkan untuk satu orang. Ketika kapan? Indal iradah ta'zim. Ketika untuk mengagungkan dirinya sendiri, memuliakan dirinya sendiri. Makanya nahnu dalam itu bentuk ta'ziman li nafsi, untuk memuliakan dirinya sendiri, bentuk penghormatan kepada dirinya sendiri, seperti itu. Oke. Kalau seandainya kita memakai kalimat mengagungkan atau memuliakan dirinya sendiri ya. Sudah dijawab. Sudah dijawab. Sekarang coba jawab kata kita. Kata kita di Kejadian 1:26. Saya bantah argumenmu. Coba dijawab. Sudah dijawab. Udah banyak jawaban. Sekarang coba kau jawab. Kejadian 1:26. Marilah kita menciptakan. Coba jawab. Saya mau bantai argumenmu. Nggak usah dibantai, itu sudah jelas, sudah. Kamu pintar pokoknya, udah. Kamu benar. Ini kamus ini ini mojam ini. Iya. Aduh, ini kamus, langsung dari kamus. Kau jangan bantah lagi. Iya. Ini mojam Arab. Oke. Gregorios. Kau bantah pakai apa? Kamu mau bantai? Bentar, Bang Greg. Kamu mau Kalau dia mau bantai, Bang Greg, kalau dia mau bantai, coba dia suruh bahasa Arab itu, bacakan. Baru kau bisa berani bahasa Arab. Bisa kau baca? Oke, sabar ya. Oke. Bisa bahasa Arab enggak? Sabar. Ya bisa atau enggak? Kita itu saling membantah di sini, saling membantah. Iya, bisa bahasa Arab atau enggak? Jangan makroyokan. Pertanyaannya, gitu kamu bisa bahasa Arab atau enggak? Pertanyaannya, kamu bisa bahasa Arab atau enggak? Yang satu bilang ini, yang satu bilang ini. Kamu tinggal jawab, bisa bahasa Arab atau enggak ya, Duhu? Diskusi sehat itu adalah kamu bisa bahasa Arab atau enggak ya, Duhu? Bantai argumen, itu namanya diskusi. Sekali lagi, kamu bisa bahasa Arab atau enggak? Lawan argumen itu harusnya, bro. Longornya jepret karet. Iya, kalau Anda pengen membantah bahasa Arab yang saya sampaikan itu, dengerin dulu biar kau pintar lah, biar kalian tuh nggak bani salemba loh, dengerin. Ketika Anda ingin membantah sesuatu, Anda harus pahami dulu di bidangnya. Contoh, Anda mau bantah bahasa Arab, kamus nih mu'jam nih. Berarti Anda harus lebih pintar lagi dari mu'jam. Dari kamus yang disediakan. Mungkin Anda bawa kamus Munawir. Atau mu'jam apalagi, Ahmad Yunus. Atau apalagi silahkan. Begitu. Kalau Anda nggak punya data, ngapain ngomong? Nah, aja nggak tahu, Anda aja nggak tahu. Silakan. Lanjut, guru-guruku. Mana bisa dia bahasa Indonesia aja nggak bisa, taunya bahasa domba. Udah dari tadi kok. Izin kita sapa tamu dulu, Bang Roni. Selamat sore. Sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Lestern Muslim ya? Oke, Bang Lestern. Ya, sebentar. Oh, Bang Roni Kristen ya? Kristen. Oke, mungkin Yadu istirahat dulu ya. Yadu ya? Ya. Udah terlalu panjang kau ngarang. Lagi nangis di pojokan. Belum selesai. Iya. Kok kalau saya biar bareng sama Bang Yahya. Kalian tuh nggak mau ya? Iya. Jadi sebenarnya saya sepakat dalam pertanyaan saya, kalian nggak mau. Kenapa? Saya sepakat dengan Bang Yahdu ini terkait kata kita yang dimaksud itu menunjuk satu. Tapi kalau kami itu biasanya bersama-sama. Jadi terkadang kalau di surat menyurat itu kita tulis di situ kami bersama-sama. Tidak pernah ditulis kita bersama-sama. Oke, sekarang kalau kau dengar pidato presiden, dia berkata kami. Siapa di sebelahnya, siapa di belakangnya, siapa di kanan kirinya, coba. Ya, mewakili orang banyak. Dia pidato, argumen dia, narasi dia, literasi dia. Dia memakai kata kami.
Tapi kalau literasinya dia berkata begini, Cacar. ya, kalau literasinya dia berkata kita, berarti dia berbicara sendiri. Nah, tapi kalau dia berbicara kami, berarti dia berbicara bersama-sama. Nah, di dalam bahasa Bible itu dibahasakan kita. Tahu nggak definisi bahasa Indonesia kita? Kita orang yang berbicara itu menunjuk dia sendiri. Kalau kami berbeda dong. Kalau kami dia orang berbicara tentang satu kelompok, kumpulan. Dengar ya, Bang, kau harus belajar. Maaf ya Bang, kita sama-sama junta ya. Iya, nggak apa-apa. Abang, nggak kau apa-apa. harus belajar kata kita. Kata kita itu ya arti jamak bersifat inklusif. Kata kita itu bisa dan merujuk pada orang banyak. Iya, tapi yang berbicara secara satu, bersama-sama mencakup pembicaraan. Ini baru beramai-ramai. Dengar dulu. Iya, dengar tapi dulu. maksudnya gini, kita yang dimaksud yang berbicara satu kan? Dengar ya. Kata kami merupakan kata Orang ganti banyak. orang pertama. Dengar dulu. Tapi artinya tidak termasuk lawan bicara atau ada orang yang berbicara lagi. Itu kata kami. Itu adalah KBBI definisinya. Dan sedangkan kata kita itu berarti dan mengandung kata orang yang diajak banyak bicara atau mereka yang berbicara bersama-sama. Ya, Harus paham sampai situ, Bang. Contohnya di KBBI apa? Contohnya Makanya kami. aku bilang baca KBBI. Ya, silakan Abang baca. Di contohnya tentang kita. Aku sudah menerangkan barusan. Kenapa engkau nggak tidak mendengar? Saya minta Abang contohkan di KBBI itu bahasa kita yang dimaksud dicontohkan kami. Nah, sementara saya kasih contoh. Saya berbicara ya. Kita Ya, boleh. adalah Oke, sabar. Kita ini adalah orang Indonesia. Ya, berarti Ya. yang bicara Abang. Saya yang Bang berbicara. Gopur. Oke. Ya. Itu termasuk yang saya bicarakan Bang Roni atau bukan? Ya, itu menunjuk ke arah kami. Itu Tetapi banyak tapi kalau bicara kami bangsa Indonesia berarti berbicara orang banyak. Itu harus dipisahkan antara satu orang berbicara. Itu artinya banyak Bedakan. Gini. Roni, saya kasih contoh kami dengan kita. Ya, diam dulu kamu. Parah ini orang. Kita sama kami nggak tahu. Oke, kita diskusi sabar dulu, di sini. sabar. Ya, kita diskusi, nggak mencari siapa salah siapa benar. Iya, sabar. Makanya sabar. Kita pakai kaidah bahasa Indonesia ya. Ingat ya, kaidah sabar dulu. Saya hanya mengingatkan, kita hanya pakai kaidah bahasa Indonesia berbeda dengan kaidah bahasa Arab yang tadi disampaikan Ahigrek. Ya, kita di sini berbahasa kaidah bahasa Indonesia. Saya mengatakan kami adalah Islam. Anda termasuk enggak? Oh, enggak termasuk. Enggak termasuk. Bang Kaisar termasuk enggak? Tapi itu sabar dulu. Ya, lanjut. Bang Kaisar, Bang Greg, Bang Zuma, Gurunda, Bang Andi itu termasuk. Nah, kalau saya mengatakan kita adalah orang Indonesia, yang di sini, yang di dalam Komal ini 1, 2, 3, 4, 5, 9 orang ini adalah kita. Kita ini orang Indonesia. Kita itu jamak atau tunggal? Bang Gopur sendiri. Waduh. Jamak itu jadi bilang satu komal. Kau paham satu komal nggak? Begini, abangku. Cara dimaksud, kau nggak usah masuk ya duhu. Kau bahasa Indonesia pun nggak beres. Yang dimaksud jamak itu, Bang. Dengar dulu. Gampang membantah argumen kalian. Makanya saya mengatakan. Kau bahasa domba terus, Bang. Karena itu kita itu dalam satu komal, artinya dalam satu payung, paham Bang? Satu payung. Kita. Iya. Kalau kami itu eksklusif mengagungkan, mengeksklusif Bang. Kami itu eksklusif Bang. Tahu Bang eksklusif, mengagungkan. Paham. Nah, kalau kita itu Bang, kalau kita itu banyak Bang, jamak Bang. Jadi begini, kalau kami yang sepemahaman saya adalah satu kelompok, cuman diwakilkan satu orang berbicara. Tapi kalau kita itu satu orang berbicara mengajak kelompok banyak. Nah, coba diperhatikan lagi. Begini. Ya. Anda mungkin agak bingung ya antara bahasa Indonesia dengan bahasa pergaulan Indonesia yang terpengaruh oleh bahasa daerah.
Kita itu kalau di Sulawesi Utara itu bisa berarti saya kayak kita orang gitu. Oke, berarti bukan saya begitu. toh. Sabar. Ya, Bang Roni, makanya tadi kita tekankan, kita berbicara tentang kaidah bahasa Indonesia, bukan kaidah bahasa daerah, apalagi kaidah bahasa Arab, sangat jauh. Bahasa Indonesia. Mari kita sabar, Roni. Mari kita lihat KBBI web. Ini Anda masih ngeyel aja. Kita pronomina persona pertama apa? Jamak. Iya, jamak. Nah, terus kami juga ya, jamak. apalagi? Kami siapa juga yang jamak. tadi ngomong sendiri siapa? Tadi yang ngomong kita siapa yang itu ngomong adalah sendiri satu tadi? orang sendiri siapa? Itu pertama, kata pertama itu. Aduh. Iya. Allah, pertama Terus kalau- jamak itu bukan dipisah, bukan ada komanya itu, tidak ada kata koma di situ. Terus Pertama kalau kami bukan jamak. Oke, saya lanjutkan. Masih ngeyel lagi, saya lanjutkan. Yang berbicara bersama dengan orang lain termasuk yang diajak berbicara. Iya, betul. Artinya berapa orang? Satu orang yang berbicara. Untuk merujuk kepada Ya, kalau untuk merujuk kepada merujuk ke orang banyak, dia berbicara artinya untuk orang jamak. banyak. Oke, artinya Iya. jamak atau tunggal. Kita Dia itu berbicara artinya jamak sendiri atau loh tunggal. ya. Dia berbicara sendiri untuk orang banyak. Kita itu bermaksud tunggal atau bermaksud jamak? Bermaksud tunggal pertama. Aduh, ya udah sakit nih orang. Sakit. Ya jangan bilang kita sakit. Kalau Anda belum menjelaskan di KBBI tentang kami. Coba jelaskan KBBI-nya tentang kami. Sakit. Jangan mengambil satu kesimpulan. Kalau kami juga sama. Kami dalam kaidah bahasa Indonesia. Mana KBBI-nya? Enggak, coba perlihatkan KBBI. Apa sih kau ini? Loh, kok mau Bapak kan tadi bicara kalau kita ini saya itu mau pakai jelaskan, KBBI. kamu bisa diam ndak? Oh, silakan bicara dulu. Kami itu dalam kaidah bahasa Indonesia itu memang jamak. Sama seperti kita, itu jamak. Namun berbeda kami, nahnu yang tadi di dalam kaidah bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran itu berbeda. Makanya kita tekankan, kita mau bahas kaidah bahasa Indonesia. Kalau kaidah bahasa Indonesia, antara kami dan kita itu sama-sama jamak. Udah, paham? Masya Allah. Aduh. Lanjut, Bang Kaisar. Wah, sakit parah nih. Berat. Padahal sudah dibilang eksklusif dalam beberapa situasi formal. Itu seperti pidato resmi, Sukron, ahi. tulisan. Ingat itu, Bang Roni. Penggunaan khusus eksklusif otoritas tertinggi. Jika ada yang mengatakan situasi formal seperti pidato resmi atau tulisan-tulisan resmi, itu pasti dia memakai kata kami. Iya, orang banyak, ya mewakilkan Bukan orang banyak, dia mengagungkan eksklusif. Dia mengagungkan dirinya sendiri, Abang Da. Enggak, Dia itu orang mengagungkan banyak. dirinya, Kita bicara Bang. KBBI ya, kita bicara Iya, KBBI. KBBI kan dia dibilang eksklusif. Itu bicara khusus. orang banyak. Di Allahu dalam surat Akbar. pun seperti itu, kami tidak pernah merujuk kepada kita dalam surat. Karena dia tidak berani berdiri sendiri. Ya itu kan doktrin kalian mengatakan kita itu banyak. Jangan paksakan doktrin kalian sama kami. Kita bicara KBBI loh ya. Gak Tapi kalau boleh kita Bang, bicara KBBI dari tadi kami berbicara tentang KBBI loh Bang, bukan bicara doktrin. Nah, makanya saya bilang di KBBI kalau berbicara kami itu udah berbicara mewakili orang banyak. Tetapi kalau kita Itu bicara eksklusif sendiri. Bang, bacalah bagus-bagus Bang. Tapi terserah, namanya pandangan orang pasti Bukan terserah Bang, nggak ada terserah di sini. Data berbeda-beda. yang dibawa Bang. Data, kita bicara data. Silakan. Kalau yang sepengetahuan saya tidak pernah orang membuat surat kita karena dia tidak berani berdiri sendiri. Duh. Tapi selalu dia berbicara kami. Iyalah, menanglah Ya. Bang, menanglah Bang. Ya Kita benar. lo aja kali, nah kayak gitu tuh. Benar. Bang Tim Roni poin. benar. Bang Kita. Roni, sekarang kita Lu tanya. aja kali. Bang Roni, sekarang gantian kita tanya ya. Bang Kaisar, silakan Bang Kaisar. Lanjut, Ada menang. berat.
Oke teman-teman, jangan lupa dibantu tap-tap layar ya, dibantu follow-follow juga Tapi akun-akun yang ada di atas ya. izin Bang Gopur ya, saya lab dulu, keluar dulu sebentar ya, ada kegiatan. Kalau keluar sebentar nanti masuk lagi atau enggak? Jangan kayak Yesus katanya mau ambil keledai mau dikembalikan, nggak dikembalikan. Ya, kalau kita sih nggak mau ke arah seperti itu. Ya kita Iya, maksudnya kan keluar, Anda kan Anda kan nanti bilang akan mau masuk keluar lagi. sebentar. Ya. Anda kan bilang mau keluar sebentar. Nah, nanti Ya. mau balik lagi atau enggak? Jangan-jangan kayak Yesus yang bilang ke muridnya nanti akan Iya. dikembalikan, tapi sampai sekarang nggak ada dikembalikan tuh keledai. Ya, nanti kalau ada waktu kesempatan pasti naik lagi ya. Ya nggak sebentar berarti, jangan janji kalau gitu, Bang. Ya, karena tetap harus kata sebentar untuk mewakili waktu. Ya udahlah, Karena terserah nggak lah. mungkin saya bilang setahun. Ya, ya, kan? ya. Oke Ya, 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 terserah terima lah. kasih. Oke. Ya. Astagfirullah. Oke teman-teman, ya sekali lagi ya dibantu tap-tap layar sambil dibantu perkuat Komal dengan kirim love orange ya. Kirim love orange, absen love orange ke host. Yang udah follow terima kasih, yang udah tap-tap layar juga terima kasih. Kita coba cari yang mau naik lagi ke bawah. Padahal itu jelas loh dalam Mu'jam Al-Wasit itu jelas di situ penjelasannya. Ya elah Bang Greg dia kaidah bahasa Indonesia nggak paham kok mau dibawa ke bahasa Arab ya. Gimana? Ya, Bahasa karena Indonesia memang- aja nggak paham. Ya, kadang di beberapa daerah tuh ada yang ngomong kita itu saya. Ya Kami. makanya nggak. Itu harus disesuaikan dulu pemahamannya bahwa yang dibahas itu bukan bahasa daerah, tapi bahasa Indonesia gitu. Terus dibandingkan lagi dengan bahasa Arab beda lagi, itu ada makna balago dan lain sebagainya, bukan? Jadi Padahal dia itu ini loh, kalau di bahasa Batak, kami itu Hanami, mengatakan satu orang. Kalau kita di bahasa Batak tuh Hita. Hita itu ramai, banyak. Nah itu masalahnya, dia orang Batak tapi dia tidak bisa mengartikan. Padahal sudah diajar nenek moyangnya. Kita itu bisa bercakup dengan keramaian. Beberapa orang, jamak, lebih dari satu. Kalau kami itu satu, Hanami. Itu bahasa Batak. Tapi dia Batak Dale gue rasa. Lanjut. iya. Bang Sisi. Kita itu termasuk pembicara juga masuk kan kalau kita itu. Kayak mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya misalnya. Ya. Yang ngajak juga ikut nyanyi. Aduh Bang Sisi noise Bang Sisi. Bang Oh, Sisi iya. selamat sore. Mungkin kipas ya, pakai kipas ya. Pakai kipas angin kali. Kak Vina selamat sore. Kak Vina selamat sore. Kak Vina selamat sore. Bang MC assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mana ini? Udah nggak ada lagi ya? Ya, kalimat itu memang selalu menjadi masalah dengan Oten. Bahkan kalimat Tuhan aja jadi masalah. Jadi jangan heran kalau kalimat kami, kita kemudian menjadi masalah juga. Oke, kita sapa tamu dulu ya. Pak Adang, selamat sore. Pak Adang, selamat sore. Pak Adang, selamat sore. Di Bang Sisi, selamat sore. Selamat sore, masih noise nggak? Ya, sudah aman Bang Sisi. Jumatan atau mingguan Bang Sisi? Jumatan. Oh, Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan Oke, seru silakan. tadi pembahasannya ya terkait kami di dalam terjemahan Al-Quran ya. Itu kan kalau dalam Al-Qurannya itu kan mengacu kepada kata nahnu ya. Betul, betul. Nah, sebenarnya kalau kita bicara nahnu di dalam Al-Quran itu sendiri, itu kalau kita terjemahkan secara literal itu bahasa kita itu nggak ada apanya, penampungnya itu nggak ada yang cocok untuk padanan kata itu. Jadi nahnu yang di Al-Quran sama Elohim yang ada di Ibrani itu sebenarnya sama itu. Itu
kata jamak, tapi bukan untuk menunjukkan lebih dari satu. Dia nggak akan paham Bang Elohim Nggak itu. paham dia itu. Mereka Jadi gini, taunya Elohim itu ya Tuhan gitu aja, nggak paham itu Elohim itu jamak itu nggak betul. paham mereka. Jadi gini Bang, di dalam perjanjian lama ini, ya teman-teman juga di bawah harus mengetahui, kita itu sering yang namanya mendengar rujukan pada bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Contohnya ya dalam Keluaran, ketika itu Tuhan berbicara kepada Musa tentang perintah-perintahnya. Ingat, dia menggunakan kata kita untuk berbicara kepada seluruh bangsa Israel. Sedang di perjanjian baru, kata kita merujuk pada jemaat Kristen awal. Dalam surat-surat Paulus bisa kita baca, di mana ya, itu Paulus sering menggunakan kata kita untuk merujuk pada dirinya sendiri. Padahal tidak, di situ untuk jemaat-jemaatnya. Sedangkan yang di perjanjian lama, itu untuk semua bangsa Israel kata kita. Jadi mereka ini, mencoba untuk memanipulasi. Silakan yang lanjut, yang lain. Kalau masalah manipulasi itu tadi ya sebenarnya karena itu kitab mereka itu sah-sah saja ya, mereka mau menerjemahkan seperti apa. Cuma kan kalau kita mau mengacu kepada bahasa yang benar-benar asli gitu ya, itu kan tidak bisa seperti itu cara menerjemahkannya. Silakan. Betul. Oke Bang, siapa ini namanya nih? Bang Cina ya? Cina apa Jepang nih? Udahlah, Bang. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Assalamualaikum. Captain Cita nih, Bang. Waalaikumsalam. Oh ya, baik. Izin saya turunkan ya, Bang ya. Iya, iya. Kadang kita butuh ruang juga. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada kata royal we, ya itu sama itu. Royal we itu tuh di bahasa Indonesia itu nggak ada itu. Halo. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, ya. Gimana Bang? Masih Kristen? Kenapa emangnya? Wah, mantap ini. Silakan. Kenapa emangnya? Kenapa? Ah, berarti dungu. Sampah. Kalau Kristen itu sampah. Kok kau bilang orang Kristen sampah? Lah, ada tertulis. Jika kami dipindah, jika kami begini, kami tetap menjadi sampah dan kotoran dunia. Itu tertulis. Coba kau bantah, kalian itu sampah. Ada tertulis. Kau juga sampah? Di mana tertulis? Aku yang tulis. Kenapa emangnya? Cowor. Masa kita harus percaya sama tulisannya orang yang sampah, Bang Kaisar? Nggak Ya bisa, itu kan? makanya. Nggak Kalau bisa, kalian kan? sampah. Masa kita harus percaya sama tulisannya sampah? Nggak bisa lah. Kami adalah sampah dunia. Emang kok ngerti apa soal Tuhan? Ngomong-ngomong Tuhan dari sini. Hah? Kau ngerti apa soal Tuhan? Apa standar keilmuan kamu? Tuhan tidak pernah dilahirkan dari selangkangan. Ikut-ikutan. Tuhan tidak pernah makan tidur dicebokin. Tuhan tidak pernah ikut tidur di perahu menjala ikan. Coba. Tuhan tidak pernah kelelahan. Tuhan tidak pernah merasa cemburu. Tuhan itu tidak pernah yang tidak tahu. Tuhan itu tidak pernah meminjam pisau cukur. Tuhan itu tidak pernah kehausan dan kelaparan. Itu Tuhan. Menurutmu Tuhan bagaimana? Silakan. Tuhan saya. Kau tahu Tuhan saya? Tuhan Nggak saya tahu. lebih hebat dari kau. Tapi Ya, iya, tapi si Tuhan Paulus mati. kan? Paulus kan? Tuhan saya lebih hebat dari kau. Iya, Tuhanmu Paulus hebat dia. Dia aja ngaku Bapa. Bapa yang di surga nggak boleh lagi kalian sembah. Apa sih kau ngomong apa sih? Lah, baca Bibelmu. Kau ini nggak ngerti apa-apa soal ketuhanan. Kau Jadi tahu usah nggak? sok-sokan lah. Kau tahu? Dengar. Kau makanya baca Bibel. Yesus itu adalah Bapa kalian sendiri. Bapa itu lebih-lebih dari Yesus. Baca.
Ngaco kau. Tadi ku bilang kalian itu adalah sampah, kau baca di 1 Korintus 4 butir 13. Nah, itu kalian sampah, kalian sendiri mengakuinya. Maka kami menjadi seperti sampah dunia ini dan sampah sarap di dalam pemandangan orang. Ya memang betul, karena geoblokologi. Emang kau nggak sampah? Sekarang saya tanya, kalau kau sebagai muslim yang tidak sampah, saya mau tanya sama kau. Kenapa cucunya nabimu, bagindamu itu dibunuh? Apa yang salah dengan ajaranmu? Katanya ajaran kedamaian, ajaran toleransi. Ya kalau Nggak manusia apa-apa cucu dibunuh. Izin. Nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi. Iya. Yang penting nggak Tuhan yang dibunuh. Kalau Bang, izin dulu Bang, izin. Kalau manusia yang dibunuh itu lumrah. Yang tidak lumrah itu kalau ada Tuhan yang dibunuh, Bang. Nah, itu yang perlu Anda pikirkan, Bang. Itu coba kau pikirkan, kenapa Tuhanmu dibunuh, Bang? Itu Tuhan loh itu. Gimana? Coba terangkan. Tuhan saya dibunuh. Karena berkorban. Pertanyaan saya, Bang, kok ada Tuhan terbunuh, Bang? Tuhan kok lemah banget, nggak punya kekuatan melawan gitu, Bang? Tapi kan dibangkit lagi dia. Ya kan Tuhan, Bang. Masa Tuhan dibunuh? Tapi bangkit. Ya, bangkitnya nanti dulu, matinya dulu. Tandanya nggak mati, tandanya nggak mati. Berarti dia dikubur, hidup-hidup. Pura-pura mati, Bos. Pura-pura mati itu. Gila lagi, orang gila terus. Pura-pura mati ternyata. Astagfirullah, pura-pura mati. Bisa juga pura-pura Tuhan ya. Aduh. Emang kalau dalam Al-Qur'anmu itu Tuhan bertanya. Bro, ntar dulu, bro. Belum selesai. Dia pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Yang bunuh Tuhanmu itu siapa yang ciptakan? Kalau Tuhan bertanya kepada manusia, berarti pura-pura nggak tahu. Dengerin. Tuhan nggak bisa pura-pura. Siapa yang menciptakan, yang membunuh Tuhan? Tuhanmu, siapa yang menciptakan? Nah, yang tadi dia Tuhanmu? bilang nggak bisa pura-pura. Kita kan lagi bahas pura-pura nih. Sekarang kalau Tuhanmu itu bertanya sama manusia, emang dia nggak tahu? Nggak ada Tuhan Islam itu pura-pura mati. Tuhanmu ini loh pura-pura mati. Saya tanya berpura-puranya. Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu Tuhanmu pura-pura mati? Siapa yang ngasih tahu? Dari mana Tuhanmu tahu? Dari mana kamu tahu kalau Tuhanmu pura-pura nggak tahu? Di mana pura-pura nggak tahu? Di mana tertulis begitu? Bertanya itu untuk apa? Nggak ada, pertanyaanmu itu nggak ada statement kayak gitu. Bertanya itu untuk apa? Nggak ada Tuhan pura-pura nggak tahu. Yang pura-pura nggak tahu itu Tuhanmu. Pura-pura nggak tahu hari kiamat, pura-pura mati. Pura-pura jadi Tuhan. Semua serba pura-pura. Tuhan pura-pura mati. Tuhan pura-pura mati. Kalau pura-pura mati berarti dia membohongi orang. Oh berarti kalau hidup dia. Kalau Tuhanmu bertanya dia bohongin orang juga. Dia kayak nggak tahu terus gitu ya. Pura-pura terkutuk juga. Katanya dia maha tahu. Katanya dia maha tahu. Pura-pura terkutuk, pura-pura mati. Ya sudah, terserahmu. Udahlah Bos, orang turunkanlah orang-orang kayak begini, orang gila Tuhan pura-pura mati. Gimana coba diskusi Tuhan pura-pura mati? Semua. Coba bayangkan Tuhan pura-pura mati. Nauzubillah min dzalik. Kasihan memaksakan manusia dijadikan Tuhan, akhirnya ngarangnya kemana-mana ini. Bikin lagu itu Kaisar, bikin lagu Tuhan pura-pura mati. Ada. Cuman Bang Zuma lagi share di YouTube, nggak enak pulang mutarnya. Oh iya. Bang Linkin, selamat sore. Bang Linkin, selamat sore. Bang Linkin, selamat sore. Bang Linkin, izin saya turunkan ya. Nggak ada tanggapan ya. Tuhan pura-pura mati, tapi jadi selama ini Bang Andi, Tuhan. Jadi selama ini Tuhannya ngeprank, kurang ajar.
Diperingati loh, tapi Bang Kaisar. Diperingati loh kematian Tuhan loh. Tuhan pura-pura mati, tapi tentang konsekuensinya gini Bang, kalau dia pura-pura mati, itu gagal jadi Tuhan Bang, karena nggak mati beneran. Karena di dalam Bible itu dikatakan dia mati beneran gitu kan. Kan pokoknya ini kesana kemari nggak ada kena-kenanya ini dalihnya mereka itu gitu. Makin lucu, makin dijawab, makin dikerasin, makin lucu gitu loh kita dengarnya. Bang Navara, selamat sore. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang ya? Bang, gue pencet Bang, nyimak di bawah aja Bang ya. Siap, baik, terima kasih Bang. Tetap semangat, tetap layar Bang ya, dibantu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saking semangatnya tap layar sampai kepencet naik teman-teman ya. Terima kasih Bang. Dia mau framing tadi tuh Bang, Allah bertanya, itu beda konteksnya di situ. Allah menguji. Apa guru bertanya 2 tambah 2 teman anak-anak berapa? Bukan berarti guru pura-pura nggak tahu. Guru itu menguji muridnya, begitu juga Allah itu kepada makhluknya manusia. Kayak gitu. Ten ini aduh, yang kayak gitu-gitu aja tuh. Pelajaran anak SD itu kok nggak masuk di akalnya itu. Bang Apa, selamat sore. Bang Apa, selamat sore. Muslim nih kayaknya. Kepencet nih kayaknya nih. Kepijak nih kayaknya, handphonenya kepijak. Intinya sore ini ya, siang sampai sore ini kita disuguhkan dengan berbagai macam karakter dari teman-teman kita yang Kristen ya. Setiap orang lain argumentasinya gitu. Tidak ada yang sama argumentasi. Tidak ada yang sama dalam memberikan argumentasi. Apalagi tentang siapa Yesus. Ada yang pura-pura mati, Tuhan pura-pura mati. Ada pula tadi Victor, Bunda Maria melahirkan Sang Pencipta. Datang lagi si Yadu, anakku adalah Tuhanku. Ini kayaknya sudah masuk semua jadi muridnya Luka Tambunan ini orang-orang kayak gini. Satu lagi Bang, Tuhan apalagi tadi waktu di bawah, Tuhan punya identitas. Aku tadi mau nanya, ada kakak KTP-nya enggak itu kira-kira? Nah, kalau itu jangan ngecengin namanya itu. Yang kedua ini anaknya Bunda Maria hilang di kuburan. Yang dikubur anak Maria, yang bangkit bukan anak Maria, berarti anak Maria hilang di kuburan. Aneh-aneh aja. Inilah resikonya ya. Betul kata iblis itu. Aku akan menggoda anak cucu Adam sampai dia benar-benar bahagia di atas muka bumi, ya, dan akan menikmati api neraka. Itu janji iblis loh. Jadi berhasillah iblis. Ya mudah-mudahan kita sebagai umat Islam ya dijauhkan dari godaan-godaan iblis yang terkutuk itu. Amin. Itu intinya teman-teman. Tetap kita harus memperkuat akidah Islam kita. Karena iblis itu bisa datang berbentuk apapun. Bisa datang berbentuk mobil, bisa datang berbentuk manusia masuk ke sini diskusi. Bisa masuk dalam mematikan akal sehat. Ya iblis itu waspadalah. Karena iblis ini itu yang disasar bukan lagi orang kafir. Iblis itu yang disasar orang yang lemah imannya, terutama umat Islam. Jadi waspada ya teman-teman ya, kalau ada iblis datang ke rumahmu, ingin memberikan indomie, ingin menyembuhkan penyakitmu dengan berbagai cara, hati-hati dengan janji-janji palsu mereka. Karena di dalam Bible mereka diperintahkan, pergilah ke seluruh dunia. Disuruh memberitakan, tidak percaya ya, dihukum dan seterusnya itu. Hati-hati teman-teman ya, jangan sampai keluarga kita menjadi korban atas gerilya-gerilya yang tidak bertanggung jawab, sibilisis ini. Itu kira-kira dari saya. Semoga kita semua tetap menjadi umat Islam yang kuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Bang Manggolo, selamat sore. Selamat sore. Iya, Bang Manggolo. Saya barusan menyimak ini kok ada iblis itu. Masih Kristen ya? Iblis. Iya, Kristen. Baru aja Kristen. Oh, baru aja. Ada iblis, tapi iblis enggak. Iblis itu ada yang mengikuti Muhammad loh.
betul. Di mana tertulis? Yang ada itu Tuhanmu yang diuji, yang diajak-ajak sama iblis. Gitu. Nah, itu ada. Oh, gitu. Enggak dulu, di mana tertulis? Katanya sebentar. Setiap manusia dan disertai jin korin kan itu. Di mana tertulis? Di mana? Ada enggak di kitabmu ada enggak seperti itu? Di mute dulu dia itu sebentar ya. Di mute Os. Justru Nabi Muhammad SAW dalam sebuah di situ justru Nabi Muhammad berhasil memuslimkan jin korin itu. Itu jelas di sana jin korin itu memeluk Islam. Yang paling parah. Iya makanya. Monyet di mute dulu, di mute. Dengar abis ini lo ngomong itu namanya diskusi. Kau jangan memperlihatkan bahwa kau iblis di sini. Ya, kita udah paham kau korban iblis tuh kok. Tapi ya pakailah sedikit adab iblismu ya. Pakai sedikit adab iblismu di sini. Di dalam Matius 4, 8 sampai 10 gitu ya. Iblis yang membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Sampai ke gunung yang tinggi, Yesus itu tidak berhasil mengikuti Yesus. Apa perintah Yesus di sana? Hanyalah kau iblis, hanya kepada Tuhan saja kau menyembah. Ternyata Yesus tidak berhasil membawa iblis menyembah satu Tuhan. Nabi Muhammad SAW berhasil mengislamkan jin korin. Pertanyaannya, lebih kuat mana Tuhanmu daripada nabiku? Lebih berpengaruh mana Tuhanmu daripada nabiku? Tuhanmu diusir di kampung halamannya dan ajarannya tidak berlaku sampai sekarang. Bahkan cenderung dibumi hanguskan di tempat kelahirannya. Justru Tuhanmu ajarannya dibolak-balik berlaku di Yunani. Nabi Muhammad SAW mengislamkan Jazirah Arab, masuk ke Indonesia. Alhamdulillah Indonesia mayoritas Islam. Dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, semua pejuang-pejuang Islam dengan satu kata Allahu Akbar berhasil mengusir Belanda yang membawa Bible. Jadi lebih hebat mana? Lebih hebat Nabi Muhammad SAW. Sudah, itu boleh kira-kira saya ya. tanggapi. Ya, boleh saya tanggapi. Dengan satu lagi, Michael Hart merilis, ya, beliau bukan Muslim. Tokoh yang paling berpengaruh yang pernah ada di muka bumi ini nomor 1 Nabi Muhammad SAW. Nomor 2 Gandhi, nomor 3 Tuhanmu. Artinya Tuhanmu sangat rendah nilainya. Itu fakta dan nyata, bro. Silakan kau kemukakan di sini. Keunggulan Tuhanmu boleh saya tanggapi. Dengerin dulu pertanyaannya. Silakan kemukakan di sini keunggulan Tuhanmu yang mati terkutuk di tiang salib. Apa keunggulannya? Silakan. Boleh saya tanggapi. Pertanyaannya apa? Ya. Pertanyaannya apa? Kalian tadi kan menyatakan iblis mengusir setan kan gitu. Enggak terus begitu. Muhammad mengislamkan. Muhammad mengislamkan. Diganti lagi. Coba kamu kemukakan di sini keunggulan Tuhanmu itu yang mati terkutuk di tiang salib. Apa keunggulannya Tuhanmu? Silakan. Sebentar toh. Kamu tadi bernarasi panjang lebar. Betul. Mau saya tanggapi kok enggak boleh. Gimana ini cara diskusinya? Pertanyaannya kau tahu nggak? Masih nggak kau pertanyaannya tadi? Kamu tadi kan menyatakan iblis diusir oleh Yesus kan begitu. Betul enggak? Terus Muhammad mengislamkan iblis. Kalau punya telinga itu dengerin kau ya. Yesus itu digoda oleh iblis, dibawa diketer-keter tuh sama iblis, tahu? Pertanyaannya, di mana keunggulan Tuhanmu yang tergantung terkutuk di kayu salib? Itu pertanyaannya, itu yang kamu jawab. Makanya nek wong ngomong dikrungu, iku cocok mula kaya asu wae terus. Inilah kualitasnya orang Muslim. Ayo sebentar lagi yang aku dikik. Ya wis jawab iku. Nah, kalian tadi kan mengatakan keunggulannya keteren enggak yo dolan-dolanan. Yesus ngono lho. Piye iku? Jawab. Iblis kan diusir. Unggulannya Yesus itu mengusir iblis.
Tapi kalau Muhammad membawa jalan-jalan, iya diusir. Ini dia. Kalau dia mau ke iblis, gitu ya. Lagi. Ini kalau mau nanggapi di situ ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya jin korin itu memeluk Islam. Kalau yang di Bible Matius 4 nomor 8 sampai 10, iblislah yang membopong, yang membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Yesus diuji oleh iblis, tapi Yesus mengatakan, "Hanyalah kau iblis, hanya kepada Tuhan saja kau menyembah." Pertanyaan saya, apakah Yesus berhasil mengajari iblis untuk menyembah satu Tuhan? A. Berhasil, B. Yesus gagal. Jawab. Oke, Yesus kan mengusir dia. Tapi kalau Muhammad pengikutnya iblis. Di-mute, saya ulang lagi. Di-mute. Bodohnya orang tua ini. Apakah Yesus berhasil memerintahkan iblis menyembah satu Tuhan? A. Berhasil, B. gagal. Jawab. Yesus memerintahkan, terus diusir, betul enggak? Berhasil enggak Yesus di situ? Ya enggak tahu, saya enggak tahu. Biasanya diusir. Enggak tahu. Kan iblisnya diusir. Berhasil. Tapi kalau Muhammad bersepakat dengan iblis, betul enggak? Di mananya dia enggak ada ilmu. Enggak ada ilmu. Turunin. Di mana diskusinya? Turunin aja lah. Mau cocot ae, rano ilmune. Jadi saya ulang ya teman-temannya. Di dalam kisah ini Nabi Muhammad SAW itu berhasil mengislamkan jin korin. Nabi loh itu. Bahkan berhasil mengislamkan sejazirah Arab. Bahkan berhasil hampir ini 90% Islam di Indonesia. Artinya berhasil. Kan begitu. Yesus di Matius 4 nomor 8 sampai 10 itu ya, justru iblis yang membawa Yesus. Yesus dijanjikan, akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini apabila kau mau sujud menyembahku, kata Yesus. Hanyalah kau iblis, hanya kepada Tuhan saja yang kau harus berbakti atau menyembah. Pertanyaannya, perintah Yesus ini kepada iblis menyembah satu Tuhan, apakah berhasil atau tidak? Ternyata tidak. Sampai detik ini iblis ingkar terhadap perintah Yesus. Justru iblis berhasil mencari kawan menyembah Yesus. Yesus menyuruh iblis menyembah kepada satu Tuhan. Iblis nggak mau mendengar. Iblis justru mencari teman menyembah Yesus. Bagaimana teman-teman? Bayangkan. Iblis berhasil mencari manusia-manusia untuk menyembah sesama manusia yang terkutuk di tiang salib. Terima kasih. Ya, jadi ada part 2-nya juga teman-teman. Setelah dari atas gunung, part 2-nya iblis berkoalisi dengan Yudas. Part 2 lagi. Nah, akhirnya berhasil. Tepuk tangan untuk Yesus. Adinda Yusuf Mabas, apa kabar? Itu siap, BAB. Halo. Salam. Selamat ulang tahun buat Adinda Zuma alias Nur Alim AR. Selamat ulang tahun. Nggak perlu Anda mengucapkan. Nggak perlu. Saya nggak minta Anda mengucapkan itu. Saya nggak minta Anda mengucapkan itu. Kenapa Anda sok akrab? Kami nggak pernah minta Anda mengucapkan itu. Kenapa Anda sok akrab? Tunggu aja 25 Desember nanti. Tunggu aja nanti tanggal 25 Desember. Selamat hari lahir Tuhan Anda. Tunggu aja nanti di sana 25 Desember. Bentar lagi kok. Simpan aja kata-katamu. Jangan sok akrab di sini. Oke? Simpan kata-katamu nanti 25 Desember. Selamat hari lahir Tuhan kamu. Nggak usah sok akrab di sini. Pansos kau di sini. Nggak usah sok akrab. Kami nggak butuh ucapanmu. Kami nggak butuh. Najis. Oke? Simpan kata-katamu nanti 25 Desember. Selamat hari lahir Tuhanmu. Ucapkanlah doa di sana. Semoga keselamatan terhadapnya. Hosana bin Daud.
Semoga keselamatan menyertaimu Yesus. Masih numpang di telah lahir di muka bumi. Itu aja lu simpan Masih kata-kata. numpang di apartemen ya? Masih numpang. Celebes Gak masih usah pansos kau, woi. Woi begu, gak usah pansos kau di situ. Banyak kali cacot kau. Masih numpang ya? Masih numpang di apartemen? Masih numpang? Udahlah kau, jeleknya minta ampun. Selamat hari ulang tahun ya Tuhanku, tanggal 25 Desember. Kan cuma ngucapin selamat ulang tahun loh, Mas. Ya ngapain lo so akrab? Ngapain lo so akrab? Adinda Zakio Semabas, Adinda Zakio Ngapain lo so akrab? Nggak perlu, kami nggak butuh kok kayak Anda. Nggak perlu. Mana itu Adinda Zakio Semabas gua Nggak mana? nggak perlu so akrab. Lebih baik kau simpan ucapanmu itu buat Tuhanmu yang lahir 25 Desember. Simpanlah itu buat Tuhanmu. Nggak usah di sini. Ini dari dulu. Celebes. Itu. Enggak. So akrab. Nggak usah lah so akrab. Di sini bukan tempatnya so akrab. Wah, kenapa dinaikkan semua ini para apa namanya ini ya? Para penipu ini. Itu penipu ya? Pakai foto-foto Bang Juma nyari duit. Penipu jahanam kalian memang bangsa. Pakai fotonya Bang Juma nyari duit ngasih rekening pribadi. Dasar laknatullah kalian kafir. Nah, ada apa? Ketemu saya kalian. Mana? Di mana kau? Kayaknya kau mau menantang-nantang, mau mendiskriminasi. Tandai mukaku ya. Mana dia? Naikkan dia. Aku sedang, aku udah lama juga ini nggak ngapa-ngapain orang. Terakhir si Gary lah, Papa Jahat Indosiar, habis kuburu. Naikkan. Artinya kalau kamu memang mau ketemu saya, ada HP saya kok. Di YouTube saya ada HP saya, beredar di mana-mana gitu ya. Lu WA aja ke gua, baru lu Sherlock. Wallahi saya datang. Open cam ya, bodoh. Ini lagi nih penipu nih satu nih. Open cam baru kau bisa ngomong. Nggak ada ini akunnya ini. Miskin flower dia ternyata. Jadi saya punya HP, nomor HP di mana-mana beredar ya. Ya lu tinggal WA ke saya, Sherlock, Handi, aku Sherlock ketemu, ya gue datang lah. Serius. Gitu dong kalau gentleman. Itu aja kok repot. So akrab ucapkan ulang tahun ke Bang Juma siapa lu? Ngapain lu so akrab, so baik lagi. Cari pansos. Buat kamu didonasi gitu. Sorry lah ya. Ucapanmu tuh simpen 25 Desember nanti. Simpen aja buat Tuhanmu yang lahir 25 Desember menurut mereka yang Natal itu. Simpen aja bro. Jangan di sinilah. Bang Juma nggak perlu kau sanjung-sanjung kayak gitu. Nggak butuh. Naik rebel, aku udah keras rebel ini udah aku undang, kenapa naik rebel, naikkan dia, naik, aku udah jambak, naik, udah keras aku, udah keras badanmu, udah keras sekali badanku, keras, naik. Keras seperti apa? Seperti burung berunda. Buka open cam kau, biar guys, teman-teman di bawah cek koordinat tim, biar ku tahu aku ini. Biar ku telanjangi juga ini kayak si Edison Sidabutar. Buka open cam. Cepat. Jangan sok keras lah, jangan sok keras. Kau tadi kayak apa ku tengok kau. Kalau adu keras sama aku, jangan sama guru-guru kami. Diam. Gua pengen ngomong sama. Aku paling keras di sini tahu. Dia apologet ini aku yang paling keras. Tandai mukaku. Keras, gua nggak peduli lu paling keras. Keras apa sih? Nah. Keras mana lu sama Hajar Aswad? Keras mana? Lebih keras aku daripada lebih keras lu dari Hajar Aswad. Paham? Baru tahu gua lu lebih keras daripada Woi, open cam kau. Open cam. Woi. Nah, baru tahu gua kalau lu lebih. Aduh, bocil. Bocil jahanam, bocil jahanam. Udah izin. Kamu kan tahu saya di Jakarta. Gua taunya, lu orang ini Islam apa sih? Demi dulu dia. Islam apa? Islam apa? Kamu tahu aku di Islam Jakarta. apa? Kau tahu nomor HP ku. Kau bisa telepon aku nggak? WA saya, kita Sherlockan, mau nggak sekarang? Mau? Ulang aja. Nih, teman-teman di bawah tulis nomor HP ku di bawah. Ya tahu nomor HP ku. Diam dulu kau.
Kalau kau memang laki-laki silakanlah. Itu nomor HP ku tulis di bawah. Nah, kau hubungi saya Sherlock. Wallahi saya datang sekarang. Gak usah banyak ngomong di sini. Gua cuman pengen ngomong. Bagaimana? Nah, bagaimana mau ketemu nggak sama gua? Udah diam kau diam. Kau tua juga. Mau ketemu nggak sama gua? Mau ketemu nggak? Teman-teman tulis nomor HP ku di bawah yang tahu. Tolong tulis nomor HP Wawanya Bang Andi Celebes. Diam, nggak usah banyak ngomong. Kau diam. Mau ketemu nggak? Bocil diam dulu bocil. Itu punya nomor gue. Mau ketemu nggak sama gua? Nih saya sebutin nomorku, saya sebutin 0813 tambah 9233 tambah 7800. Saya ulang 0813 9233. Tuh di bawah tuh ditulis Dimas tuh. Ayo telepon saya. Sherlock langsung Sherlock. Ayo langsung. Ayo Sherlock kalau kau laki. Kita di Jakarta juga nih. Gua jamin gua traktir lu kopi, bro. Gua jamin gua traktir lu kopi. Bener. Hilang, nggak usah banyak bacot. Kita debat terbuka aja, debat terbuka. Gua nggak mau ngomong sama parasit. Gua nggak berani. Mana? Nggak berani. Apa debat terbuka? Nggak berani. Yang di Celebes debat terbuka. Nggak berani. Iya debat terbuka sama gua. Lu Islam apa yang di Celebes? Itu nomor saya ditulis Islam apa? Islam apa yang di Celebes? Islam apa? Nggak usah di sini. Gak usah di sini, gak usah di sini. Tua doang. Di sini. Tua doang, celana aja kedodoran. Itu, tuh nomor saya tuh. Tuh nomor saya. Ayo. Tuh nomor saya. Berani kalau ngasih nomor ke gua? Jangan banyak bacot. Coba nomor teleponmu sebutin. Lu apain di Celebes? Coba sebutin nomor teleponmu lah. Lu tanya sama Juma. Sebutin lah nomor teleponmu. Gua ada sama Juma. Sebutin lah nomor teleponmu. Adinda Zakeu. Nomor gua ada sama Adinda Zakeu. Nggak berani turunin. Nomor gua ada sama Adinda Zakeu sama Abbas. Coba. Turunin lah. Burunda Zakeu sama Udah, masih bocil. Kau belajar main kelereng dulu ya. Kau belajar main kelereng di kandang babi ya. Sama ibu bapakmu di sana. Sini tuh. Masih bocil. Gua kasih nomor ya. Gua kasih nomor itu. Kau masih di bawah. Itu nomor aku. Ya lu WA ke saya lah. Saya sama Banyuma di sini. Banyuma lagi istirahat. Saya sama Banyuma di sini. Tenang aja. Ngomong Banyuma di Jakarta. Udah debat terbuka toh. Bukan ketemu berantem ya, enggak. Kita uji. Dia dulu Syiah Bang Andi, dia tuh Syiah. Terus murtad jadi Kristen dia. Syiah itu mau orang. Syiah mau apalah dia, yang penting dia manusia. Betul. Nah, kecuali dia datang seperti binatang ya kita ya layani lah. Betul. Gitu ya. Kalau yang namanya Syiah sama Kristen sama-sama seperti tai dibelah dua, pemakan kotoran dua-duanya. Udahlah, jangan juga lah. Jangan juga. Yang penting teman itu nomorku, silakan. Itu nomorku, kau WA ke saya tunggu. Saya sama Banyuma di apartemen ini. Banyuma lagi istirahat. Tinggal dijamin aman kok, dijamin aman. Cuma pengen tes keilmuannya aja sih. Sampai di mana ilmu gitu loh. Itu aja, nggak ada yang lain kok. Oke, makasih. Lanjut. Betul. Kalau emang berani kan langsung datangin kan gitu. Masya Allah, barakallahu fikum, sehat selalu, Masya Allah, barakallahu fikum, berkah selalu. Kalau menurutku ya, lebih jago si Giri lagi, Papa Jahat. Itu bener-bener di DM-nya, aku Wawa, Sherlock dia. Hari itu juga, detik itu juga, aku kejar ke sana. Berhamburan sampai sendalnya pun tak dibawa sama dia. Begitu dong, baru gentleman. Nomor HP sudah di-typing di bawah. Sherlock dong. Jika orang tidak mengetahui arti Yohanes 1 ayat 1, maka dia tidak mengenal Yeshua itu sendiri ya. Yohanes 1 langsung di bawah, ini Yohanes 1. Karena Yeshua itu adalah Tuhan sendiri. Buset dah. Di Al-Quran juga ditulis buset, mulai pindah jalur dia. Mending kau masuk ke jalur Rubaswe aja deh. Yeshua itu
Di Al-Quran juga Yesus disebut kalimat Allah dan ini lagi Roh Tuhan sendiri. Ya. Apa sih ini anehnya? Apa sih orang ini kayak gini ya? Masih ada hidup dia. Ada Saya aja izin orang mute kayak dulu gini. azan Bang Greg, Bang Andi, Bang Gasar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Kalau bodoh jangan bawa ke sini lah. Kenapa suka kayak Paulus, suka nyamar gitu. Oten. Sampai sekarang belum ada yang nggak berani WA saya, nggak ada Sherlock tuh. Langsung offline ya, nggak berani. Nggak ada. Saya buka HP gua 2, nggak ada kan? Nggak ada tuh. Iya betul. Nggak ada nih. Jujur ya. Kalau ada dia Sherlock, wallahi saya datang sekarang. Benar. Ini jujur ya. Ini Bang Andi masih hidup ini. Bang Andi, pernah nggak aku WA sama Bang Andi? Bang Andi, bagaimana? Aku kejar nggak dia ke sana? Ada oknum. Itu pun dikejar juga sama Bang Zuma. Tanya Bang Andi, jangan katanya. Ini masih hidup Bang Andi. Sebentar kok Bang Andi, gue bilang. 3 jam perjalanan dilarang sama Bang Andi. Bener gak Bang Andi? Bener, kita ini kan mau ketemu bukan mau berantem. Ketemu uji ilmu. Uji ilmu dilaitkan. Nah, bahwa ternyata kualitasmu cuma segitu gitu loh. Itu doang, nggak ada yang lain. Nggak mau adu pising, nggak. Adu argumentasi, pakai data. Ya, diskusi baik-baik gitu, ketemu, bukan mau berantem, enggak. Waalaikumsalam. Lanjut. Oke, Bang Jimari. Halo. Tuh. Oten. Oke, halo. Teman-teman di sini udah azan ini. Mau mute dulu ya. Mbak Melani, silakan disapa dulu, Pak. Mbak Melani. Halo RR. Iya, nanti aku sholat asar dulu sebentar ya. Bang RS, Islam atau Kristen Bang RS sama sore? Saya Muslim Kak, boleh nyimak di atas Kak. Oh, 2 panel untuk Kristen Bang, biar ada diskusinya. Jadi kalau misalkan lagi santai bisa naik ke atas ya. Saya izin turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, yang Kristen kalau mau dialog santai ketik Kristen atau multi, jangan lupa di tap-tap layar biar komalnya kuat, dan jangan lupa juga di follow akun debaters biar bisa terus berdakwah. Silakan Bang Greg. Gantian ya sholat asarnya ya. Ya Bang. Ya, Bang MJ aja nanti monitor sama Bang Kaisar sama Bang Handi. Oke. Lanjut ya. Bang Rio, selamat sore. Islam atau Kristen? Bang Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, ada yang mau disampaikan Bang atau ada yang mau ditanya? Silakan. Saya baru mau ngalap.